Bab 996, Setan Tua Ji mantap seperti Gunung Tai. Xiao Yunhe akhirnya mengerti mengapa Lu Zhou begitu percaya diri untuk bersaing memperebutkan jantung kehidupan. Bahkan pembunuh utama, Ye Liuyun, dari aliansi gelap dan terang tidak lebih dari seekor lalat di depan Lu Zhou dengan mudah menghancurkan salah satu bagan kelahiran Ye Liuyun. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke Ye Liuyun yang cemberut, dia merasa agak senang. Xiao Yunhe dengan bijaksana menanggapi atas nama Lu Zhou. Raja Chen dari Wu, senior ini adalah Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat. Anda bisa memanggilnya sebagai senior Lu. Dia juga cukup bijaksana untuk menghindari mengungkapkan nama lengkap Lu Zhou. Raja Chen dari Wu dengan hormat menangkupkan tinjunya dan menyapa Lu Zhou. Senior Lu. Dengan ini, Lu Zhou mengalihkan perhatiannya dari Ye Liuyun. Ye Liuyun merasakan tekanan pada dirinya sangat ringan begitu Lu Zhou membuang muka. Dia langsung menghela nafas lega. Secara alami, Lu Zhou tahu dia hanya sementara menghalangi Ye Liuyun untuk bertindak gegabah. Jelas bahwa Ye Liuyun tidak mengundurkan diri, tetapi dia tidak yakin dia harus membunuh Ye Liuyun sekarang. Bagaimanapun, dia berhasil mengintimidasi orang-orang ini untuk saat ini. Jika situasinya tidak tepat nanti, belum terlambat untuk menemukan cara untuk membunuh Ye Liuyun. Lu Zhou memandang Raja Chen dari Wu dan bertanya, pengadilan kerajaan Yuan Agung juga ada di sini untuk Ying Zhao. Raja Chen dari Wu mengangguk. Iya, tidak ada orang yang tidak mengingini Ying Zhao. Saya tidak akan berbohong, istana kerajaan sangat berinvestasi untuk mendapatkan hati kehidupan Ying Zhao. Iya, setidaknya dia jujur. Lu Zhou mengalihkan pandangannya kembali ke Ye Liuyun dan bertanya, bagaimana denganmu? Ye Liuyun merasa tidak nyaman di bawah tatapan Lu Zhou. Akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, ya, saya ingin. Lu Zhou menyela, kamu juga menginginkan hati kehidupan Ying Zhao. Aku, Ye Liuyun menelan ludah. Jelas orang tua di depannya berusaha memaksanya untuk menyerah pada Ying Zhao. Pada saat ini, seorang ahli dari Dewan Menara Putih berkata, lebih baik jika aliansi gelap dan terang pergi. Anda tidak punya hak untuk berada di sini. Istana Kerajaan Great Yuan juga. Raja Chen dari Wu tersenyum sebelum menyela, ini tanah kekacauan. Semua orang bisa datang ke sini. Jika Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih bisa berada di sini, mengapa kita tidak? Selain itu, Sekte Putih Rendah Hati juga pantas berada di sini. Pada saat ini, Chen Yu, Penatua Wu, dan yang lainnya menghela nafas secara emosional meskipun mereka tahu ini hanya kata-kata ala kadarnya. Seorang kultivator dari Dewan Menara Hitam, dengan tudung hitam di atas kepalanya, naik ke udara dan berkata, ini adalah antara Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih, beraninya kau menerobos di tengah jalan ketika kita telah membunuh begitu banyak orang. Bagan kelahiran binatang. Saat dia berbicara, dia melepas tudungnya, memperlihatkan wajahnya. Luo Huan, hakim dari Dewan Menara Hitam. Luo Huan mengangguk sambil berkata, karena penatua pertama tidak ada di sini sekarang, saya yang bertanggung jawab. Jika Anda menginginkan hati kehidupan ini, Anda perlu meminta izin kami. Secara alami, ini tidak berlaku untuk Lu Senior akan memiliki bagian dari hati kehidupan ini. Raja Chen dari Wu dan Ye Liuyun. Petik 2, petik 2. Langkah ini terlalu licik. Dewan Menara Hitam ingin menarik Lu Zhou ke pihak mereka. Raja Chen dari Wu tidak punya apa-apa sekarang untuk menarik Lu Zhou ke sisinya, dan tidak perlu menyebut Ye Liuyun yang baru saja menyinggung Lu Zhou. Sepertinya pertunjukan hebat seperti tiga kerajaan telah dimulai. Seperti yang diharapkan, Dewan Menara Putih tidak akan membuat segalanya mudah bagi Luo Huan dari Dewan Menara Hitam. Seseorang berteriak, Luo Huan, binatang bagan kelahiran dibunuh oleh penatua pertama kita. Bahkan jika hati kehidupan harus diberikan, itu milik kita untuk diberikan. Luo Huan melihat ke bawah pada anggota Dewan Menara Putih dan berkata, mengapa Anda berbicara seolah-olah penatua pertama kita tidak berperan dalam membunuh binatang bagan kelahiran? Pada saat ini, banyak orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit. Tidak ada tanda-tanda Si Yuran dan Su Chen, tetua pertama Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih. Untuk saat ini, sepertinya Dewan Menara Hitam lebih kuat. Selain Si Yuran, penatua pertama Dewan Menara Hitam, Luo Huan, seorang hakim dari Dewan Menara Hitam, juga hadir. Di sisi lain, Su Chen, penatua pertama Dewan Menara Putih, selain itu, sepertinya tidak ada hakim dari Dewan Menara Putih yang hadir. Raja Chen dari Wu tersenyum ketika dia melihat orang-orang dari Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih berdebat. Dia berkata, menurut pendapat saya, hati kehidupan ini harus dibagi rata. Dibagi sama rata. Luo Huan mengerutkan kening.
Kau bahkan lebih buruk dari Dewan Menara Putih. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi sama sekali. Raja Chen dari Wu memandang para anggota Dewan Menara Putih. Apakah mereka benar-benar hanya mengirim Su Chen? Jika itu benar, maka Dewan Menara Hitam yang memiliki Luo Huan memiliki peluang besar untuk mendapatkan hati kehidupan. Tiba-tiba, ledakan tawa terdengar dari puncak gunung yang jauh. Hakim Luo, sejak kapan Dewan Menara Putih kehilangan hak atas hati kehidupan ini? Semua orang melihat ke arah suara itu. Ekspresi gembira di wajah beberapa anggota Dewan Menara Putih yang mengenali suara itu. Hakim dari Dewan Menara Putih ada di sini. Raja Chen dari Wu dan Ye Liuyun sedikit mengernyit. Dengan kedatangan hakim dari Dewan Menara Putih, ini sekarang benar-benar menjadi pertempuran 5 arah antara Lu Zhou dan yang lainnya, Dewan Menara Hitam, Dewan Menara Putih, Aliansi Gelap dan Terang, dan Istana Kerajaan Yuan Besar. Sementara itu, Lu Zhou hanya bisa menghela nafas dalam hati pada perkembangan terakhir. Meskipun ini sesuai harapannya, dia tidak bisa tidak berpikir akan sangat bagus jika murid ketujuhnya ada di sini. Pada saat ini, sosok berpakaian putih muncul di depan mata semua orang. Hanya dalam beberapa napas, dia tiba di depan mereka. Sosoknya tinggi dan lurus, dan dia memiliki penampilan seorang sarjana. Meskipun ada senyum di wajahnya, itu tidak mencapai matanya. Raja Chen dari Wu menangkupkan tinjunya. Jadi itu Hakim Ning dari Dewan Menara Putih. Di sisi lain, Ye Liuyun hanya mendengus dengan cara menyapa. Luo Huan, Hakim dari Dewan Menara Hitam, tertawa kecil. Ning Wanxing, apakah Dewan Menara Putih kekurangan anggota sehingga mereka harus mengirim orang buta ke sini? Saya mendengar bahwa Namong Yutian dibunuh oleh seseorang. Petik 2. Memang, pendatang baru itu tidak lain adalah Ning Wanxing, Hakim dari Dewan Menara Putih, yang ditemui Lu Zhou sebelumnya. Dihadapkan dengan kata-kata provokatif Luo Huan, Ning Wanxing tersenyum tipis dan menjawab, demikian juga. Saya mendengar bahwa Wu Guangping dari Dewan Menara Hitam terbunuh hanya dengan serangan. Petik 2. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, Chen Yu dari Sekte Putih Rendah Hati buru-buru menyapa Ning Wanxing. Chen Yu dari Sekte Putih Rendah Hati menyapa Hakim Ning. Ning Wanxing melambaikan tangannya dengan acuh. Ini adalah masalah antara Dewan Menara Putih dan Dewan Menara Hitam. Sekte Putih Rendah Hati harus pergi. Jika ini di masa lalu, Chen Yu akan pergi tanpa ragu-ragu. Namun, sektenya sekarang memiliki perlindungan dari 2 ahli hebat. Jika dia tidak berpegang teguh pada mereka sekarang, kapan dia akan diberikan kesempatan seperti itu lagi? Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, Ning Wanxing dari Dewan Menara Putih. Setelah mendengar suara ini, Ning Wanxing terkejut. Selain menjadi ahli 1000 alam berputar, dia juga buta. Oleh karena itu, indranya jauh lebih tajam dibandingkan dengan rekan-rekannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara ini? Begitu Lu Zhou berbicara, dia sudah tahu milik siapa suara itu. Dia segera melangkah maju dan menyapa Lu Zhou. Ning Wanxing menyapa senior tua. Raja Chen dari Wu, Ye Liuyun, dan Luo Huan dari Dewan Menara Hitam. Petik 2 tanda tanya petik 2. Luo Huan mengerutkan kening. Kamu kenal dia? Ning Wanxing berkata, tentu saja. Saya kenal baik dengan senior tua itu. Petik 2. Petik 2, petik 2. Kelopak mata Ye Liuyun berkedut beberapa kali. Sungguh malang. Hanya karena serangan telapak tanganku yang bodoh, aku membuat kesalahan besar. Berdasarkan sikap Ning Wanxing, jelas orang tua itu tidak sederhana. Ning Wanxing tidak ragu-ragu dan berkata, Dewan Menara Putih kami bersikeras bahwa senior tua mengambil bagian dari hati kehidupan ini. Sementara itu, Xiao Yunhe semakin yakin akan kekuatan Lu Zhou saat melihat sikap Ning Wanxing. Tidak diragukan lagi Lu Zhou harus sangat kuat untuk membuat Ning Wanxing berperilaku seperti itu. Tidak heran Lu Zhou berani menantang Ye Liuyun lebih awal. Ekspresi Lu Zhou setenang danau yang tenang saat dia berkata, tinggalkan aliansi gelap dan terang dari situ. Ye Liuyun merasa hatinya hancur. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, seseorang yang Dewan Menara Putih dan Dewan Menara Hitam terbang ke langit dan masing-masing mempersembahkan 3 hati kehidupan perantara kepada Lu Zhou. Lu Zhou tetap diam. Sensi tersenyum dan berkata, aku akan menyimpannya untuk Pavilion Master. Pada saat ini, Sensi merasa seperti burung dalam pepatah, burung yang baik memilih pohon yang kuat untuk bertengger. Dia merasa sangat senang dan puas. Setelah mendengar suara Sensi, Luo Huan berkata dengan cemberut, Sensi. Ternyata itu kamu, pengkhianat. Meskipun Sensi adalah seorang ahli 4 bagan, di depan kelompok besar ini, dia tidak layak disebut sama sekali.
Luo Huan meninggikan suaranya dan terus berkata dengan nada mencela, Sensi, kau mengkhianati Dewan Menara Hitam. Menurut aturan Dewan Menara Hitam, Anda harus dihukum mati. Majulah dan hadapi kematianmu sekarang. Tiba-tiba, Lu Zhou mengangkat tangannya. Great Cell of Fearlessness biru lainnya melesat ke arah Luo Huan dengan kecepatan kilat. Lu Zhou tidak memasukkan banyak kekuatan mistik tertinggi ke dalam segel telapak tangan, dia hanya ingin memperingatkan Luo Huan. Tak perlu dikatakan, Luo Huan yang telah menyaksikan kekalahan menyedihkan Ye Liuyun sebelumnya sangat ketakutan saat melihat segel telapak tangan biru. Dia melintas dan mundur dengan cepat, menggunakan semua teknik melarikan diri di gudang senjatanya. Dia berhasil mundur ribuan meter kembali ke puncak gunung. Ledakan, segel palem mendarat di gunung. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara pada saat ini. Setelah waktu yang lama, sosok Luo Huan akhirnya muncul di kejauhan setelah menghindari serangan telapak tangan. Namun, dia ketakutan sehingga dia tidak punya niat untuk mendekat. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, Sensi dan Li Xiaomo sekarang adalah orang-orangku. Bab 997, Pertempuran 5 Arah. Pada saat ini, semua orang dari Dewan Menara Hitam memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Luo Huan sangat bingung dengan serangan telapak tangan Lu Zhou. Meski berhasil mengelak, rasa takut masih melekat di hatinya. Raja Chen dari Wu terkekeh sebelum berkata, Luo Huan, kamu harus belajar mengendalikan amarahmu. Luo Huan membungkuk di kejauhan, aku gegabah, saya harap senior Lu bisa memaafkan saya. Petik 2. Raja Chen dari Wu dan Ye Liuyun tetap diam. Jika Dewan Menara Hitam tidak membuat keributan tentang orang-orang mereka yang diburu, apa hak mereka untuk berbicara? Mulut Ye Liuyun berkedut. Dia merasa tidak berdaya. Pada saat ini, Ning Wanxing tersenyum dan berkata, setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri. Pasti ada alasan jika seseorang memilih untuk pergi. Anda seharusnya tidak menyalahkan dia karena pergi. Terlebih lagi, jika dia benar-benar pengkhianat, bagaimana senior Lu bisa menerimanya? Kata-kata Ning Wanxing syarat dengan ejekan bagi Dewan Menara Hitam, dan pada saat yang sama, terlihat bahwa dia ingin memicu konflik antara Lu Zhou dan Sensi. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, jangan mempermainkan tipuan kecilmu di depanku. Saya tahu apa yang saya lakukan, dan saya tidak membutuhkan Anda untuk mengingatkan saya tentang pengkhianatan Sensi. Ekspresi malu segera muncul di wajah Ning Wanxing. Maafkan saya, aku salah bicara. Hati Sensi bergerak sedikit setelah mendengar kata-kata Lu Zhou. Lu Zhou melirik Sensi. Baiklah, loyalitasnya telah meningkat sebesar 20%. Luo Huan menghela nafas pelan. Sepertinya setelah ini Dewan Menara Hitam harus mempertimbangkan untuk membatalkan surat perintah penangkapan Sensi. Pada saat ini, suara aneh terdengar dari kaki gunung di selatan. Raja Chen dari Wu berteriak, ini Ying Zhao. Turunkan. Lusinan pembudidaya di kereta terbang bergegas menuju sumber kebisingan. Bayangan Ye Liuyun berkedip, dia bergerak lebih cepat dari orang lain. Ying Zhao ada di sini. Ying Zhao telah muncul. Munculnya Ying Zhao memecahkan suasana menindas yang membayangi 5 kekuatan hanya dalam sekejap. Banyak sosok terlihat bergegas menuju kebisingan dengan hiruk-pikuk. Beberapa pembudidaya tanpa sekte yang bersembunyi selama ini akhirnya bergerak juga. Luo Huan mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia tidak bisa tidak merasa tidak nyaman karena penatua pertama belum kembali. Namun, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia memerintahkan, singkirkan hati yang hidup dan ikuti aku. Setelah itu, anggota Dewan Menara Hitam mengikuti Luo Huan dan bergegas juga. Di sisi lain, setelah Ning Wanxing pulih dari keterkejutan atas kemunculan Ying Zhao yang tiba-tiba, dia menoleh ke Lu Zhou dan bertanya, Tuan, apakah Anda juga datang untuk Ying Zhao? Namun, begitu pertanyaan ini keluar dari mulut Ning Wanxing, dia merasa pertanyaannya benar-benar berlebihan. Apakah ada orang yang hadir yang tidak datang ke sini untuk Ying Zhao? Terlebih lagi, dengan basis kultivasi yang begitu tinggi, bagaimana mungkin Lu Zhou bisa melewatkan kesempatan yang begitu besar? Apakah kamu tidak pergi ke sana? Aku, Ning Wanxing menghela nafas. Dia ragu-ragu ketika dia mendengar suara hiruk-pikuk pertempuran. Suara pertempuran yang berkembang membangkitkan keinginannya yang perlahan membayangi rasionalitasnya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak peduli dengan hal lain. Dia akan menangani semuanya begitu dia mendapatkan hati kehidupan Ying Zhao. Karena itu, dia berkata, Tuan tua, junior ini akan pergi sekarang. Hanya dalam sekejap mata, Ning Wanxing terbang, pengawal putih dan anggota Dewan Menara Putih lainnya buru-buru mengejarnya juga. Untuk sementara waktu,
empat kekuatan mengepung gunung di kejauhan dan menyerang tanpa henti. Sementara itu, Lu Zhou masih belum terburu-buru untuk bergerak. Setelah melihat ini, Xiao Yunhe bertanya dengan cemas, "Kakak Lu, apakah kamu tidak akan bergerak sekarang?" Ying Zhao sangat licik. Itu meletakkan dua jebakan sebelumnya. "Saya khawatir kali ini sama," kata Lu Zhou. Manusia lebih unggul dari semua makhluk, oleh karena itu, ada beberapa yang menjadi sombong. Orang-orang ini akan sering melupakan kesalahan mereka dan mengulanginya tanpa henti. Xiao Yunhe mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Lu Zhou. Jadi binatang buas ini juga merupakan bagian dari rencana Ying Zhao. Sensi berkata, itu menggunakan naga elang juga sebelumnya untuk memikat orang-orang dari Sekte Putih Rendah Hati. Adapun binatang buas, mereka dibunuh oleh tetua pertama Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih. Ying Zhao benar-benar licik, itu mengambil keuntungan dari keserakahan manusia. Yu Zhenghai berkata, menurut kata-katamu, sepertinya IQ Ying Zhao jauh melampaui anak 10 tahun. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita lihat saja untuk saat ini. Mungkin, kita terlalu banyak berpikir. Semua orang mengangguk. Terkadang tidak ada gunanya menghitung terlalu banyak. Yang terbaik adalah mengamati sebelum bergerak. Pada saat ini, berkat energi dari tetua pertama Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih yang menyapu kabut tebal, jarak pandang mereka telah meningkat pesat. Lu Zhou dan yang lainnya menyaksikan para pembudidaya mengepung dua gunung dan terus melepaskan segel energi. Dewan Menara Hitam, Dewan Menara Putih, Aliansi Gelap dan Terang, dan para pembudidaya Istana Yuan Agung menyerang bersama-sama. Mereka semua menahan diri dan menghindari konflik pada saat genting. Ying Zhao seharusnya ada di sekitar sana. Aneh, di mana ia bersembunyi? Binatang itu sangat licik sehingga dia bahkan tahu cara menabur perselisihan. Bagaimana bisa begitu mudah ditemukan? Xiao Yunhe berkata, aku benar-benar ingin melihat apa yang akan dilakukannya selanjutnya setelah memasang jebakan. Semua orang mengangguk. Setelah melihat ini, Wu Chao berkata, mengapa saya tidak menggunakan ilmu sihir dan menyamar sebagai anggota Dewan Menara Hitam untuk mempercepat sesuatu? Xiao Yunhe menegur Wu Chao, mengapa kamu mencari masalah dengan Dewan Menara Hitam? Wu Chao menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, dengan situasi seperti ini, tidak perlu bertindak tidak perlu. Lu Zhou mengelus jenggotnya. Dia yakin Ying Zhao masih ada di dekatnya. Itu belum mencapai tujuannya jadi bagaimana bisa membiarkannya begitu saja. Sementara itu, Ning Wanxing melayang di udara dan mendengarkan suara di sekitarnya. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia bisa mendengar dengan sangat baik. Setelah melihat ini, Luo Huan berkata dengan nada mengejek, Ning Wanxing, aku tahu kamu buta, tapi apakah kamu juga bodoh? Apakah Anda benar-benar berpikir Ying Zhao akan membuat keributan tanpa alasan? Ning Wanxing tidak terganggu. Dia hanya berkata, meskipun kamu bisa melihat, itu tidak berarti kamu akan dapat menangkap Ying Zhao. Di sisi lain, Raja Chen dari Wu dan Ye Liuyun melayang di sisi barat gunung. Berhenti berdebat. Mengapa kita tidak mengesampingkan dendam kita dan mencari Ying Zhao terlebih dahulu? Setelah itu, kita dapat memutuskan apakah akan memiliki Ying Zhao, kata Raja Chen dari Wu. Ye Liuyun mencibir dan berkata dengan mengejek, Raja Chen, metode istanamu tidak berguna di dunia kultivasi. Apakah menurut Anda mungkin bagi kita semua untuk memutuskan siapa yang akan memberikan Ying Zhao? Jika Anda sangat ingin memberikannya, mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya? Ye Liuyun, mengapa kamu melampiaskan amarahmu padaku setelah bagan kelahiranmu dihancurkan oleh senior lama? Raja Chen dari Wu bertanya. Beraninya orang ini membuat keributan setelah kehilangan bagan kelahiran. Bagaimanapun, Ye Liuyun adalah ahli 9 bagan. Meskipun dia telah kehilangan 1 bagan kelahiran, dia masih memiliki 8 bagan kelahiran. Para pembudidaya dari 4 kekuatan melihat sekeliling dengan bingung ketika teriakan yang familiar terdengar di udara lagi. Ketika mereka melihat ke arah suara itu, mereka melihat seekor binatang buas dengan wajah kuda yang panjang dan ramping dan garis-garis harimau di tubuhnya mengepakkan sayapnya di atas puncak gunung. Ying Zhao. Ini Ying Zhao. Mata semua orang menyala dalam kegembiraan. Kalau saja mereka bisa berteleportasi di sebelah Ying Zhao dan memanen jantung hidupnya. Setelah menangis 2 kali, Ying Zhao tiba-tiba membuat gerakan yang menakjubkan. Itu mengangkat kepalanya saat perutnya mulai berdeguk. Tak lama kemudian, itu memuntahkan kristal bercahaya. Hati hidup Ying Zhao. Xiao Yunhe, yang sedang menonton dari jauh, berseru kagum meskipun ekspresi kompleks di wajahnya, sungguh langkah yang bagus.
Ying Zhao sangat cerdas. Ia tahu bahwa para ahli semua memperebutkan jantung hidupnya. Astaga, pada saat ini, Ying Zhao melemparkan hati kehidupan ke arah kerumunan. Setelah melihat ini, Yu Sangrong yang biasanya pendiam tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Tuan. Jangan cemas. Jantung kehidupan seperti bom waktu sekarang," kata Lu Zhou dengan tenang. Sementara itu, saat jantung kehidupan terbang menuju lautan pembudidaya, Ning Wanxing, yang berdiri paling dekat dengan jantung kehidupan dan memiliki keuntungan, adalah yang pertama melompat ke udara. Dia menyatukan telapak tangannya, dan skrip ditembakkan satu demi satu. Segel 8 trigram yin dan yang muncul di bawah kakinya. Begitu dia bergerak, dia menggunakan teknik terkuatnya. Skrip putih yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi bola sebelum meledak ke segala arah. Kekuatan ledakan itu menakutkan. Teknik Konfusianisme ini agak mengesankan, itu bisa memilih untuk menjadi yin atau yang. Sialan, Ning Wanxing. Semua orang, termasuk mereka yang berasal dari Dewan Menara Putih, terpaksa mundur oleh langkah ini, ledakan badai salju. Pada saat ini, sesosok melintas menuju jantung kehidupan Ying Zhao. Tepat ketika tangannya hendak menutup di sekitar jantung kehidupan, dia mendengar suara gelombang primal qi. Bang! Ning Wanxing tersesat. Kecepatan Ye Liuyun memungkinkan dia untuk mengejar Ning Wanxing dan melepaskan segel energi berbentuk kerucut. Karena sifat serangan yang tak terduga, Ning Wanxing jatuh dari langit. Astaga, Ye Liuyun adalah orang pertama yang merebut hati kehidupan Ying Zhao. Energi vitalitas yang melonjak dari jantung kehidupan begitu kaya sehingga dia menjadi linglung saat dia melihatnya dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melihat Lu Zhou, yang berdiri di kejauhan, dan berkata dengan suara yang dalam, "Orang tua, aliansi gelap dan terang pasti akan membalas kehilangan bagan kelahiran saya cepat atau lambat." Begitu suara Ye Liuyun jatuh, Raja Chen dari Wu tiba di depannya bersama dengan avatarnya. "Ye Liuyun, tinggalkan hati kehidupan di sini." Setelah itu, suaranya bergemuruh di udara saat dia berteriak, "The Hollow Halberd." Kata, bab 998, Ying Zhao yang licik. Udara di atas pegunungan telah berubah menjadi medan perang bagi 4 kekuatan. Raja Chen dari Wu mengacungkan Hollow Halberd, menimbulkan badai. Luo Huan awalnya ingin menyerang ke depan tetapi terpaksa mengangkat tangannya untuk bertahan melawan kekuatan dari Hollow Halberd. Sementara itu, setelah Raja Chen dari Wu menjatuhkan tombak seperti pisau panas menembus mentega, mata Ye Liuyun melebar. Ketika dia mencoba melarikan diri, dia menemukan sudah terlambat, dia telah dilatih ulang oleh Hollow Halberd. Anda. Astrolabe yang tergantung di belakang avatar hitam berputar 1000 alam menyala dengan 8 bagan kelahiran seperti bintang di langit malam. Pada saat yang sama, kekuatan tirani dari tombak tingkat banjir diluncurkan lagi, menyebabkan orang bergidik. Sekali lagi, Raja Chen dari Wu mengayunkan tombaknya. Ledakan. Tombak itu mendarat dengan keras di astrolabe Ye Liuyun terpaksa bermanifestasi untuk membela diri. Dampak dari tabrakan berdesir dan mendarat di pegunungan di dekatnya, menyebabkan beberapa dari mereka runtuh. Ye Liuyun mendengus saat dia jatuh. Raja Chen dari Wu tertawa sebelum dia berkata, "Cara terbaik untuk menghadapi seorang pembunuh adalah dengan menghadapinya dalam pertarungan langsung." Setelah itu, dia mengendalikan astrolabenya dan menembakkan beberapa sinar cahaya ke arah Ye Liuyun. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Ye Liuyun mendarat di tanah, dia membuang jantung kehidupan itu. Luo Huan yang berdiri paling dekat dengan Ye Liuyun meraih jantung kehidupan dengan kecepatan kilat. Dia tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, "Raja Chen, terima kasih." Ning Wanxing mengerutkan kening. "Kamu tidak akan pergi kemanapun dengan hati yang hidup." Semua orang tahu bahwa Ning Wanxing telah mempelajari metode kultivasi Konfusianisme terlarang. Mereka menyaksikan saat dia naik ke langit sebelum dia memuntahkan seteguk darah di telapak tangannya sebelum dia melambaikan tangannya yang berdarah ke udara. Dalam sekejap, angin menyapu awan. Langit dan bumi tampaknya telah berubah pada saat ini. "Kamu gila." Mata Ning Wanxing menjadi benar-benar putih. Dia melihat ke langit dan berkata, "Meskipun saya dari Dewan Menara Putih, saya meninggalkan cahaya dan hidup dalam kegelapan. Aku tidak takut kegelapan karena aku lebih kuat dalam kegelapan." Raja Chen dari Wu mengangkat Hollow Halberd-nya saat dia melihat ke langit. Ye Liuyun mengertakkan gigi dan dengan cepat mundur. Luo Huan berkata dengan suara yang dalam, "Lebih baik kamu berhenti sekarang." Pada saat ini, Raja Chen dari Wu tiba-tiba terbang secepat angin menuju Luo Huan, didorong oleh energi berbentuk kerucut. Kemudian, dia menikam Hollow Halberd-nya ke arah Luo Huan. "Berikan aku jantung kehidupan." "Enyah." Luo Huan berkata dengan gigi terkatup. Kemudian,
dia melihat anggota Dewan Menara Hitam dan berkata, bunuh mereka. Dengan ini, anggota Dewan Menara Hitam bergegas keluar. Tak perlu dikatakan, para anggota dari Dewan Menara Putih, Aliansi Gelap dan Terang, dan Istana Kerajaan Yuan Agung juga bergerak. Pada saat ini, tubuh Ning Wanxing bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia seperti matahari di langit saat ini. Energi vitalitas di sekitarnya melonjak ke arahnya. Setelah melihat ini, Xiao Yunhe, yang berdiri di kejauhan, berkata dengan nada serius, Saudara Lu, ini tidak baik. Pertahankan dirimu, kata Lu Zu sambil melihat pertempuran di atas pegunungan dengan tangan di punggungnya. Tutup matamu, Xiao Yunhe mengingatkan semua orang. Begitu suara Xiao Yunhe jatuh, cahaya putih menyilaukan meledak di langit. Banyak orang dibutakan dari ini saja, mereka merasa kepala mereka berdengung. Satu demi satu, ahli Tousan Realm Swirling jatuh dari langit. Xiao Yunhe dan orang-orang dari Sekte Putih Rendah Hati tidak terlalu terpengaruh oleh cahaya putih karena jarak dan mereka menutup mata. Sebaliknya, Lu Zhou tidak hanya tidak menutup matanya, tetapi dia melihat Ning Wanxing yang melayang di langit dengan kekuatan mistik tertingginya. Medan perang yang diterangi oleh cahaya putih tampak melambat. Bahkan Luo Huan dan Raja Chen dari Wu tidak dibebaskan. Teknik ini, Lu Zhou mengerutkan kening. Ning Wanxing tidak sesederhana kelihatannya. Sosok Ning Wanxing melintas melewati beberapa ahli Tousan Realm Swirling hitam dari Dewan Menara Hitam saat dia berjalan menuju Luo Huan. Sepertinya dia bisa melihat dari matanya yang bersinar dengan cahaya putih. Setelah merasakan ancaman yang datang, Luo Huan secara naluriah melepaskan energinya. Sayangnya, sudah terlambat. Bang! Salah satu bagan kelahiran Luo Huan langsung meredup saat dia dikirim terbang kembali. Jantung kehidupan yang dimiliki Luo Huan sekarang ada di tangan Ning Wanxing. Lu Zhou sedikit mengernyit. Dia menggunakan kekuatan penciuman dari tulisan surgawi dan mengendus jantung kehidupan yang bersinar dengan cahaya lembut. Baunya agak familiar, tapi dia bisa meletakkan jarinya di atasnya. Ning Wanxing tidak berhenti bergerak. Dia melintas ke arah Raja Chen dari Wu dengan kecepatan kilat dan meluncurkan segel energi. Karena kecepatan Ning Wanxing yang beberapa kali lebih cepat, meskipun Raja Chen dari Wu menyadari serangan yang datang, tidak banyak yang bisa dia lakukan selain bertahan secara pasif terhadap serangan itu. Bang! Tidak butuh waktu lama sebelum Raja Chen dari Wu dikirim terbang juga. Selain memuntahkan seteguk darah, bagan kelahirannya tidak hancur. Ning Wanxing menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, medan perang kembali normal serta cahaya putih menghilang. Dia telah menggunakan jurus pamungkasnya untuk mendapatkan keuntungan besar, mendapatkan jantung kehidupan Ying Zhao. Pada saat ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Luo Huan, Raja Chen, menyerah. Kamu tidak lagi cocok untukku. Petik 2. Raja Chen dari Wu menyeka darah dari sudut bibirnya dan berkata, disinilah kamu salah. Berdengung. Hollow Halberd berdenyut saat ini. Raja Chen dari Wu memandang Luo Huan yang berdiri di seberangnya dan bertanya, Luo Huan, mengapa kita tidak bekerja sama? Luo Huan ditinggalkan dengan 8 bagan kelahiran sekarang karena salah satu bagan kelahirannya telah dihancurkan. Dengan ini, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan hati kehidupan. Namun, karena kebencian yang lahir dari kehilangan satu bagan kelahiran, dia mengangguk. Baik. Ning Wanxing tersenyum dan berkata, jangan lupa masih ada Ye Liuyun dan Senior Lu. Jika Anda terus melawan saya, apakah Anda tidak takut mereka akan mengambil keuntungan dari Anda? Petik 2, petik 2. Begitu suara Ning Wanxing jatuh, semua orang menoleh untuk melihat Lu Zhou yang berdiri di kejauhan. Mereka merasakan hawa dingin menjalari tulang punggung mereka. Ning Wanxing terus berkata, jantung kehidupan sekarang ada di tanganku. Jika kamu tidak takut, kamu bisa mengejarku. Begitu dia selesai berbicara, dia melepaskan teknik besarnya beberapa kali berturut-turut dan menghilang ke cakrawala. Kejar dia. Raja Chen dari Wu dan Luo Huan tidak ragu-ragu dan segera mengejar Ning Wanxing. Raja Chen Wu dan Luo Huan dengan cepat mengejarnya. Setelah melihat ini, Xiao Yunhe mengerutkan kening dan berkata, dia melarikan diri. Saudara Lu, cepat kejar dia. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu untuk itu. Sensi menghela nafas dan berkata, dia tidak berani melawan Master Pavilion jadi dia melarikan diri segera setelah dia mendapatkan jantung kehidupan. Hanya Ye Liuyun yang terluka oleh Raja Chen dari Wu yang tersisa. Meski begitu, saya harus mengatakan bahwa keterampilan Ning Wanxing sangat mengesankan. Seperti yang diharapkan dari seorang hakim dari Dewan Menara Putih. Yu Zhenghai bertanya dengan bingung, Tuan, mengapa Anda tidak mengejarnya? Itu bukan jantung kehidupan Ying Zhao,
jawab Lu Zhou. Chen Yu berkata, bingung, hah. Tapi aku melihat Ying Zhao meludahkannya. Realisasi muncul pada Xiao Yunhe. Dia berkata sambil tersenyum, ini semua berkat pengingat saudara Lu. Kalau tidak, kita juga akan tertipu oleh Ying Zhao. Bagaimana Ying Zhao melakukannya? Ini pertama kali menelan jantung kehidupan dari binatang bagan kelahiran lain dan memeliharanya dengan ki-nya sebelum mengirim energinya ke dalamnya. Dengan itu, akan sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu, jelas Lu Zhou. Semua orang tercengang. Tidak ada yang pernah melihat hati kehidupan Ying Zhao. Oleh karena itu, akan sulit bagi kebanyakan orang untuk membedakan apakah itu asli atau palsu. Sementara itu, pertempuran di atas pegunungan di depan bergerak semakin jauh. Keheningan berangsur-angsur kembali ke pegunungan. Pada saat ini, Lu Zhou melintas ke depan. Kakak Lu. Jangan datang, kata Lu Zhou. Dia memejamkan mata dan diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan penciuman tulisan surgawi. Bau darah, primal ki yang tersisa, alam, dan segala macam bau tercium ke hidung Lu Zhou. Dia perlahan menyaring mereka. Ketika dia mengingat tempat Ning Wanxing berdiri dengan hati yang hidup, dia segera pindah. Dia bisa mencium aura yang kaya dengan energi vitalitas. Meskipun jantung kehidupan itu palsu, aura dan energinya nyata. Sekarang Lu Zhou mendapatkan aroma aura dan energi Ying Zhao, dia memperluas jangkauan indera penciumannya. Sementara itu, yang lain memandang Lu Zhou dengan bingung. Senior Lu, apa yang kamu lakukan? Jangan berisik. Yu Zhenghai berkata sambil berbalik, tuanku tahu apa yang dia lakukan. Dengan ini, semua orang terdiam lagi. Hutan lebat, gunung, awan, dan kabut. Aroma mereka memasuki hidung Lu Zhou saat dia melacak aroma yang unik. Dia terus bergerak sampai dia menghadap kaki gunung di selatan. Setelah itu, Lu Zhou mengaktifkan kekuatan penglihatan. Hanya dalam sekejap, tidak ada yang bisa disembunyikan dari matanya. Inti pohon, batu, semuanya terungkap di matanya. Tak lama kemudian, dia melihat seekor binatang buas yang tidak bergerak dengan tubuh harimau dan wajah seekor kuda yang terletak di dasar kolam. Menemukan Anda. Setelah dia menarik kekuatan penulisan surgawi, dia mengelus jenggotnya. Tidak ada yang akan mampu untuk Ying Zhao sama sekali. Jika bukan karena kekuatan menulis surgawinya, dia tidak akan menemukan Ying Zhao juga. Lu Zhou tidak terburu-buru untuk bergerak, dia tidak ingin memperingatkan binatang itu. Dia memikirkan cara terbaik untuk menangkapnya. Dia melihat kartu itemnya dan menemukan dia tidak memiliki kartu binding cage. Saat ini, satu kartu binding cage berharga 15.000 poin prestasi. 3 kartu akan membuatnya kehilangan 45.000 poin prestasi. Jika itu masalahnya, dia mungkin juga membeli kartu serangan mematikan biasa untuk menjatuhkan Ying Zhao. Seperti yang diharapkan, metode yang paling dapat diandalkan adalah membuang poin prestasi. Setelah beberapa saat, dia berubah pikiran lagi dan memutuskan untuk membuat Ying Zhao lengah. Segel kurungan. Dengan tempat, waktu, dan orang yang tepat, segel pengurungan sangat berguna. Tidak diragukan lagi ini adalah waktu yang paling tepat baginya untuk menggunakan segel pengurungan. Lu Zhou mengulurkan tangannya, dan segel kurungan berwarna tinta muncul di atas telapak tangannya. Untuk mencegahnya ditemukan, dia menggunakan kekuatan mistik tertinggi untuk menyembunyikan auranya. Bab 998, Ying Zhao yang licik. Udara di atas pegunungan telah berubah menjadi medan perang bagi 4 kekuatan. Raja Chen dari Wu mengacungkan Hollow Halberd, menimbulkan badai. Luo Huan awalnya ingin menyerang ke depan tetapi terpaksa mengangkat tangannya untuk bertahan melawan kekuatan dari Hollow Halberd. Sementara itu, setelah Raja Chen dari Wu menjatuhkan tombak seperti pisau panas menembus mentega, mata Ye Liuyun melebar. Ketika dia mencoba melarikan diri, dia menemukan sudah terlambat, dia telah dilatih ulang oleh Hollow Halberd. Anda. Astrolabe yang tergantung di belakang avatar hitam berputar 1000 alam menyala dengan 8 bagan kelahiran seperti bintang di langit malam. Pada saat yang sama, kekuatan tirani dari tombak tingkat banjir diluncurkan lagi, menyebabkan orang bergidik. Sekali lagi, Raja Chen dari Wu mengayunkan tombaknya. Ledakan. Tombak itu mendarat dengan keras di astrolabe Ye Liuyun terpaksa bermanifestasi untuk membela diri. Dampak dari tabrakan berdesir dan mendarat di pegunungan di dekatnya, menyebabkan beberapa dari mereka runtuh. Ye Liuyun mendengus saat dia jatuh. Raja Chen dari Wu tertawa sebelum dia berkata, cara terbaik untuk menghadapi seorang pembunuh adalah dengan menghadapinya dalam pertarungan langsung. Setelah itu, dia mengendalikan astrolabenya dan menembakkan beberapa sinar cahaya ke arah Ye Liuyun. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Ye Liuyun mendarat di tanah,
dia membuang jantung kehidupan itu. Luo Huan yang berdiri paling dekat dengan Ye Liuyun meraih jantung kehidupan dengan kecepatan kilat. Dia tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, Raja Chen, terima kasih. Ning Wanxing mengerutkan kening. Kamu tidak akan pergi kemanapun dengan hati yang hidup. Semua orang tahu bahwa Ning Wanxing telah mempelajari metode kultivasi Konfusianisme terlarang. Mereka menyaksikan saat dia naik ke langit sebelum dia memuntahkan seteguk darah di telapak tangannya sebelum dia melambaikan tangannya yang berdarah ke udara. Dalam sekejap, angin menyapu awan. Langit dan bumi tampaknya telah berubah pada saat ini. Kamu gila. Mata Ning Wanxing menjadi benar-benar putih. Dia melihat ke langit dan berkata, meskipun saya dari Dewan Menara Putih, saya meninggalkan cahaya dan hidup dalam kegelapan. Aku tidak takut kegelapan karena aku lebih kuat dalam kegelapan. Raja Chen dari Wu mengangkat hollow halbertnya saat dia melihat ke langit. Ye Liuyun mengertakkan gigi dan dengan cepat mundur. Luo Huan berkata dengan suara yang dalam, lebih baik kamu berhenti sekarang. Pada saat ini, Raja Chen dari Wu tiba-tiba terbang secepat angin menuju Luo Huan, didorong oleh energi berbentuk kerucut. Kemudian, dia menikam hollow halbertnya ke arah Luo Huan. Berikan aku jantung kehidupan. Nyah. Luo Huan berkata dengan gigi terkatup. Kemudian, dia melihat anggota Dewan Menara Hitam dan berkata, bunuh mereka. Dengan ini, anggota Dewan Menara Hitam bergegas keluar. Tak perlu dikatakan, para anggota dari Dewan Menara Putih, Aliansi Gelap dan Terang, dan Istana Kerajaan Yuan Agung juga bergerak. Pada saat ini, tubuh Ning Wanxing bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia seperti matahari di langit saat ini. Energi vitalitas di sekitarnya melonjak ke arahnya. Setelah melihat ini, Xiao Yunhe, yang berdiri di kejauhan, berkata dengan nada serius, Saudara Lu, ini tidak baik. Pertahankan dirimu, kata Lu Zu sambil melihat pertempuran di atas pegunungan dengan tangan di punggungnya. Tutup matamu, Xiao Yunhe mengingatkan semua orang. Begitu suara Xiao Yunhe jatuh, cahaya putih menyilaukan meledak di langit. Banyak orang dibutakan dari ini saja, mereka merasa kepala mereka berdengung. Satu demi satu, ahli Tousan Realm Swirling jatuh dari langit. Xiao Yunhe dan orang-orang dari Sekte Putih Rendah Hati tidak terlalu terpengaruh oleh cahaya putih karena jarak dan mereka menutup mata. Sebaliknya, Lu Zhou tidak hanya tidak menutup matanya, tetapi dia melihat Ning Wanxing yang melayang di langit dengan kekuatan mistik tertingginya. Medan perang yang diterangi oleh cahaya putih tampak melambat. Bahkan Luo Huan dan Raja Chen dari Wu tidak dibebaskan. Teknik ini, Lu Zhou mengerutkan kening. Ning Wanxing tidak sesederhana kelihatannya. Sosok Ning Wanxing melintas melewati beberapa ahli Tousan Realm Swirling hitam dari Dewan Menara Hitam saat dia berjalan menuju Luo Huan. Sepertinya dia bisa melihat dari matanya yang bersinar dengan cahaya putih. Setelah merasakan ancaman yang datang, Luo Huan secara naluriah melepaskan energinya. Sayangnya, sudah terlambat. Bang! Salah satu bagan kelahiran Luo Huan langsung meredup saat dia dikirim terbang kembali. Jantung kehidupan yang dimiliki Luo Huan sekarang ada di tangan Ning Wanxing. Lu Zhou sedikit mengernyit. Dia menggunakan kekuatan penciuman dari tulisan surgawi dan mengendus jantung kehidupan yang bersinar dengan cahaya lembut. Baunya agak familiar, tapi dia bisa meletakkan jarinya di atasnya. Ning Wanxing tidak berhenti bergerak. Dia melintas ke arah Raja Chen dari Wu dengan kecepatan kilat dan meluncurkan segel energi. Karena kecepatan Ning Wanxing yang beberapa kali lebih cepat, meskipun Raja Chen dari Wu menyadari serangan yang datang, tidak banyak yang bisa dia lakukan selain bertahan secara pasif terhadap serangan itu. Bang! Tidak butuh waktu lama sebelum Raja Chen dari Wu dikirim terbang juga. Selain memuntahkan seteguk darah, bagan kelahirannya tidak hancur. Ning Wanxing menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, medan perang kembali normal serta cahaya putih menghilang. Dia telah menggunakan jurus pamungkasnya untuk mendapatkan keuntungan besar, mendapatkan jantung kehidupan Ying Zhao. Pada saat ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Luo Huan, Raja Chen, menyerah. Kamu tidak lagi cocok untukku. Petik 2. Raja Chen dari Wu menyeka darah dari sudut bibirnya dan berkata, disinilah kamu salah. Berdengung. Hollow halberd berdenyut saat ini. Raja Chen dari Wu memandang Luo Huan yang berdiri di seberangnya dan bertanya, Luo Huan, mengapa kita tidak bekerja sama? Luo Huan ditinggalkan dengan 8 bagan kelahiran sekarang karena salah satu bagan kelahirannya telah dihancurkan. Dengan ini, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan hati kehidupan. Namun, karena kebencian yang lahir dari kehilangan satu bagan kelahiran, dia mengangguk. Baik. Ning Wanxing tersenyum dan berkata,
jangan lupa masih ada Ye Liuyun dan Senior Lu. Jika Anda terus melawan saya, apakah Anda tidak takut mereka akan mengambil keuntungan dari Anda? Petik 2, petik 2. Begitu suara Ning Wanxing jatuh, semua orang menoleh untuk melihat Lu Zhou yang berdiri di kejauhan. Mereka merasakan hawa dingin menjalari tulang punggung mereka. Ning Wanxing terus berkata, jantung kehidupan sekarang ada di tanganku. Jika kamu tidak takut, kamu bisa mengejarku. Begitu dia selesai berbicara, dia melepaskan teknik besarnya beberapa kali berturut-turut dan menghilang ke cakrawala. Kejar dia. Raja Chen dari Wu dan Luo Huan tidak ragu-ragu dan segera mengejar Ning Wanxing. Raja Chen Wu dan Luo Huan dengan cepat mengejarnya. Setelah melihat ini, Xiao Yunhe mengerutkan kening dan berkata, dia melarikan diri. Saudara Lu, cepat kejar dia. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu untuk itu. Sensi menghela nafas dan berkata, dia tidak berani melawan Master Pavilion jadi dia melarikan diri segera setelah dia mendapatkan jantung kehidupan. Hanya Ye Liuyun yang terluka oleh Raja Chen dari Wu yang tersisa. Meski begitu, saya harus mengatakan bahwa keterampilan Ning Wanxing sangat mengesankan. Seperti yang diharapkan dari seorang hakim dari Dewan Menara Putih. Yu Zhenghai bertanya dengan bingung, Tuan, mengapa Anda tidak mengejarnya? Itu bukan jantung kehidupan Ying Zhao, jawab Lu Zhou. Chen Yu berkata, bingung, tapi aku melihat Ying Zhao meludahkannya. Realisasi muncul pada Xiao Yunhe. Dia berkata sambil tersenyum, ini semua berkat pengingat saudara Lu. Kalau tidak, kita juga akan tertipu oleh Ying Zhao. Bagaimana Ying Zhao melakukannya? Ini pertama kali menelan jantung kehidupan dari binatang bagan kelahiran lain dan memeliharanya dengan ki-nya sebelum mengirim energinya ke dalamnya. Dengan itu, akan sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu, jelas Lu Zhou. Semua orang tercengang. Tidak ada yang pernah melihat hati kehidupan Ying Zhao. Oleh karena itu, akan sulit bagi kebanyakan orang untuk membedakan apakah itu asli atau palsu. Sementara itu, pertempuran di atas pegunungan di depan bergerak semakin jauh. Keheningan berangsur-angsur kembali ke pegunungan. Pada saat ini, Lu Zhou melintas ke depan. Kakak Lu. Jangan datang, kata Lu Zhou. Dia memejamkan mata dan diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan penciuman tulisan surgawi. Bau darah, primal ki yang tersisa, alam, dan segala macam bau tercium ke hidung Lu Zhou. Dia perlahan menyaring mereka. Ketika dia mengingat tempat Ning Wanxing berdiri dengan hati yang hidup, dia segera pindah. Dia bisa mencium aura yang kaya dengan energi vitalitas. Meskipun jantung kehidupan itu palsu, aura dan energinya nyata. Sekarang Lu Zhou mendapatkan aroma aura dan energi Ying Zhao, dia memperluas jangkauan indera penciumannya. Sementara itu, yang lain memandang Lu Zhou dengan bingung. Senior Lu, apa yang kamu lakukan? Jangan berisik, Yu Zhenghai berkata sambil berbalik, tuanku tahu apa yang dia lakukan. Dengan ini, semua orang terdiam lagi. Hutan lebat, gunung, awan, dan kabut. Aroma mereka memasuki hidung Lu Zhou saat dia melacak aroma yang unik. Dia terus bergerak sampai dia menghadap kaki gunung di selatan. Setelah itu, Lu Zhou mengaktifkan kekuatan penglihatan. Hanya dalam sekejap, tidak ada yang bisa disembunyikan dari matanya. Inti pohon, batu, semuanya terungkap di matanya. Tak lama kemudian, dia melihat seekor binatang buas yang tidak bergerak dengan tubuh harimau dan wajah seekor kuda yang terletak di dasar kolam. Menemukan Anda. Setelah dia menarik kekuatan penulisan surgawi, dia mengelus jenggotnya. Tidak ada yang akan mampu untuk Ying Zhao sama sekali. Jika bukan karena kekuatan menulis surgawinya, dia tidak akan menemukan Ying Zhao juga. Lu Zhou tidak terburu-buru untuk bergerak, dia tidak ingin memperingatkan binatang itu. Dia memikirkan cara terbaik untuk menangkapnya. Dia melihat kartu itemnya dan menemukan dia tidak memiliki kartu binding cage. Saat ini, satu kartu binding cage berharga 15.000 poin prestasi. 3 kartu akan membuatnya kehilangan 45.000 poin prestasi. Jika itu masalahnya, dia mungkin juga membeli kartu serangan mematikan biasa untuk menjatuhkan Ying Zhao. Seperti yang diharapkan, metode yang paling dapat diandalkan adalah membuang poin prestasi. Setelah beberapa saat, dia berubah pikiran lagi dan memutuskan untuk membuat Ying Zhao lengah. Segel kurungan. Dengan tempat, waktu, dan orang yang tepat, segel pengurungan sangat berguna. Tidak diragukan lagi ini adalah waktu yang paling tepat baginya untuk menggunakan segel pengurungan. Lu Zhou mengulurkan tangannya, dan segel kurungan berwarna tinta muncul di atas telapak tangannya. Untuk mencegahnya ditemukan, dia menggunakan kekuatan mistik tertinggi untuk menyembunyikan auranya.
Bab 999, Anda berani menginginkan barang saya. Sampai sekarang, kekuatan mistik tertinggi tidak mengecewakan Lu Zhou. Setelah kekuatan mistik tertinggi menyembunyikan aura segel pengurungan diam-diam turun ke kaki gunung. Sementara itu, ribuan orang dari Sekte Putih Rendah Hati tidak tahu apa yang sedang terjadi sama sekali. Xiao Yunhe, yang juga telah melihat segel pengurungan, mengingatkan semua orang, jangan bersuara. Itu sangat sunyi pada saat ini sehingga orang bisa mendengar jarum jatuh. Kelicikan Ying Zhao benar-benar melebihi harapan semua orang. Para pembudidaya sudah pergi, tetapi masih bersembunyi, tidak bergerak, di kedalaman kolam. Itu memang sangat berhati-hati. Saat segel pengurungan hendak memasuki kolam, ukurannya bertambah. Berdengung, suara Primalki mengejutkan Ying Zhao. Ia menghentakkan kakinya dan muncul dari permukaan kolam. Sayangnya, sebelum Ying Zhao bisa terbang keluar dari kolam, ukuran segel pengurungan bertambah lagi. Itu tampak sebesar langit saat ini karena menekan permukaan kolam. Ledakan, ledakan, ledakan. Ying Zhao menyerang segel pengurungan dengan hiruk-pikuk. Sementara itu, ketika Xiao Yunhe melihat Ying Zhao muncul dari kolam, dia hanya bisa bertepuk tangan. Ini benar-benar Ying Zhao. Ini adalah kehendak surga. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, ribuan pembudidaya bergegas maju. Jangan datang, kata Lu Zhou lagi. Para pembudidaya berhenti beberapa ratus meter jauhnya. Bang, bang, bang. Seiring waktu berlalu, frekuensi serangan Ying Zhao meningkat. Segel pengurungan bergetar dan berdering keras. Lu Zhou tidak khawatir Ying Zhao akan menghilang di bawah kolam. Lagi pula, setelah sepenuhnya diselimuti oleh segel pengurungan, itu akan diikat di ruang tertutup. Namun, dia tahu dia tidak bisa menunggu sampai Ying Zhao diikat. Bagaimanapun, Ning Wanxing dan yang lainnya akan kembali cepat atau lambat ketika mereka menemukan hati kehidupan itu palsu. Pada saat itu akan sangat merepotkan. Jika memungkinkan, dia tidak ingin menggunakan kartu percobaan puncaknya yang ditingkatkan. Siapa yang tahu kapan dia bisa membeli 3 kartu percobaan puncak lagi. Saudara Lu, saya sarankan kita mengakhirinya sekarang, kata Xiao Yunhe. Lu Zhou mengangguk. Bang, 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 bang. Serangan Ying Zhao semakin menggila. Di bawah serangan kekerasannya, segel pengurungan semakin bergetar. Lu Zhou mengangkat tangannya dan mengepalkan jarinya. Segel pengurungan menyusut dengan cepat. Ying Zhao berteriak pada saat ini. Teriakannya tidak biasa, itu berisi emosi manusia. Semua orang yang hadir dapat dengan jelas mengatakan bahwa itu memohon. Ternak, kamu bahkan tahu bagaimana memohon belas kasihan. Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam. Ying Zhao sekali lagi menjerit panik. Saat ini, segel pengurungan adalah ukuran sebuah ruangan. Jika terus menyusut, Ying Zhao akan berubah menjadi daging cincang. Lu Zhou menghentikan segel kurungan agar tidak menyusut. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu ingin hidup? Ying Zhao terdiam dan tidak lagi membuat keributan. Semua orang kagum dengan ini. Mereka tidak menyangka Ying Zhao begitu cerdas. Itu bahkan bisa menabur perselisihan dan memimpin para pembudidaya dari 4 kekuatan dalam lingkaran. Jika Lu Zhou tidak ada, tidak diragukan lagi Ying Zhao akan menjadi pemenang hari ini. Jika Anda tidak ingin mati, serahkan hati hidup Anda. Ying Zhao menjerit. Kali ini, para pembudidaya tidak mengerti apa arti tangisan itu. Lu Zhou berbalik dan melihat para pembudidaya dari Sekte Putih Rendah Hati menggelengkan kepala. Tak satu pun dari mereka mengerti Ying Zhao. Dia menghela nafas dalam hati, berharap Kons ada di sini. Karena Kons tidak ada di sini, dia hanya bisa menebak maksud Ying Zhao. Dia mengulurkan tangannya dan berkata lagi, hati hidup. Pada saat yang sama, segel pengurungan berbunyi dan berdengung mengancam. Jangan coba-coba menipuku dengan hati palsu. Pada saat ini, suara muntah terdengar dari dalam segel pengurungan. Semua orang melihat segel pengurungan dengan saksama meskipun mereka tidak memiliki pandangan yang jelas. Di sisi lain, sebagai pemilik segel pengurungan, Lu Zhou secara alami dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam. Dia menggunakan energinya dan mengeluarkan kristal yang penuh dengan energi vitalitas dari segel pengurungan. Jantung kehidupan yang sebening kristal itu seperti bulan saat melayang di udara. Semua orang melihatnya dengan iri. Ini adalah jantung kehidupan yang diperjuangkan oleh para pembudidaya sampai mati. Siapa yang mengira itu terlihat sangat indah? Itu bersinar dengan menyilaukan dan tampak keluar dari dunia ini. Itu 100 kali lebih indah dari hati kehidupan palsu. Energi vitalitasnya yang kaya tampaknya mengilhami pepohonan dan tanaman yang telah dihancurkan oleh pertempuran sebelumnya dengan kehidupan.
Sepertinya lebih baik daripada jantung kehidupan yang maju, kata Xiao Yunhe dengan mata bersinar. Dia benar-benar tergoda untuk meminta jantung kehidupan kepada Lu Zhou. Dia hampir yakin itu bisa mengembalikan dis lahirnya yang rusak. Namun, bagaimana mungkin Lu Zhou bersedia berpisah dengan harta karun seperti itu? Xiao Yunhe menghela nafas. Tak lama kemudian, sebuah pikiran menakutkan muncul di benaknya. Dia berpikir untuk merebutnya dan melarikan diri. Namun, dia tahu itu tidak mungkin. Terlebih lagi, ketika dia mengingat kekuatan mengerikan Lu Zhou, dia dengan tegas menolak gagasan itu. Setelah merasakan energi jantung kehidupan, Lu Zhou bertanya, lebih baik daripada jantung kehidupan yang maju. Xiao Yunhe berkata, karena itu adalah binatang buas dengan kecerdasan yang begitu tinggi, jantung kehidupannya harus menjadi jantung kehidupan teratas. Yu Zhenghai berkata, bukankah kamu sebelumnya mengatakan bahwa kecerdasannya adalah anak berusia 10 tahun? Apakah ada binatang buas yang lebih kuat dari Ying Zhao? Tentu saja, ada dua jenis binatang buas yang kuat, mereka yang memiliki kekuatan luar biasa tetapi tidak memiliki kecerdasan dan mereka yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, kata Xiao Yunhe. Semua orang mengangguk. Lu Zhou melihat ke segel pengurungan dan berkata dengan acuh tak acuh, mundur. Ying Zhao jatuh dari segel pengurungan segera setelah Lu Zhou menariknya. Ying Zhao, yang sangat lemah setelah kehilangan budidayanya, mengepakkan sayapnya. Wajahnya tampak dipenuhi kepanikan dan ketakutan pada saat ini. Semua orang melihatnya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, angin dingin tiba-tiba bergerak di udara. Siapa ini? Lu Zhou mengerutkan kening, mengaktifkan energi pelindungnya. Cahaya dingin bersinar di langit, disertai dengan 6 ledakan berbeda. Bang, 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 bang. Pada saat yang sama, segel energi yang sangat besar melayang di udara saat avatar berputar 1000 alam muncul dan menghilang beberapa kali berturut-turut. Lu Zhou, yang terangkat oleh gelombang energi yang besar, dengan cepat menstabilkan pijakannya. Semua orang terkejut dan menoleh. Mereka bingung. Hal-hal telah terjadi begitu cepat. Namun, Xiao Yunhe memperhatikan sosok bayangan itu dengan baik. Kamu Liu Yun. Semuanya terjadi terlalu cepat, begitu cepat sehingga sulit untuk dipahami. Ye Liu Yun muncul dari bayang-bayang. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya sebelum dia tersenyum dan menatap Lu Zhou yang telah dia dorong kembali dengan dingin. Pemburu yang baik selalu sabar. Aku sudah menunggu selama ini untuk melancarkan serangan fatal. Pak Tua, sepertinya Anda telah kehilangan setidaknya 4 bagan kelahiran. Apalagi belatiku diracun. Cepat atau lambat, Anda akan kehilangan semua bagan kelahiran Anda. Ye Liu Yun sangat gembira, didukung oleh perasaan berhasil membalas dendam atas bagan kelahirannya yang hancur. Dia melemparkan kepalanya ke belakang, tertawa terbahak-bahak dan terlihat sedikit gila. Pada saat ini, ia memiliki basis kultivasi tertinggi. Lu Zhou memandang Ye Liu Yun yang bahkan tidak repot-repot menyembunyikan kegembiraannya. Memang, serangan berturut-turut sebelumnya Ye Liu Yun menunjukkan keahliannya sebagai master pembunuh. Setiap gerakan ditujukan untuk menghancurkan bagan kelahirannya. Ye Liu Yun berkata, sudah terlambat bagimu untuk menyesali tindakanmu sekarang. Serahkan jantung kehidupan, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Petik 2. Xiao Yunhe dan yang lainnya tercengang, tidak bisa bereaksi. Mereka hanya merasa dunia ini benar-benar tak terduga, semuanya berubah hanya dalam sekejap. Ketika Lu Zhou melihat antarmuka sistemnya, dia menyadari bahwa dia memiliki 6 kartu blok kritis yang lebih sedikit. Ini berarti bahwa bagan kelahirannya baik-baik saja. Dengan ini, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Ye Liu Yun dan berkata, kamu terluka parah. Ye Liu Yun tersenyum dan berkata, jadi bagaimana jika aku terluka? Saya masih memiliki 7 bagan kelahiran. Ini lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Petik 2. 7 bagan kelahiran. Sepertinya Raja Chen berhasil menghancurkan bagan kelahirannya yang lain dengan Hollow Halberd. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu tidak mengerti maksudku. Maksud kamu apa? Kamu akan segera mati, kata Lu Zhou. Dia telah memegang kartu serangan mematikan yang ditingkatkan selama ini. Dia tidak ingin menggunakan kartu itemnya terlalu dini dalam permainan. Dia ingin duduk di pagar dan melihat harimau berkelahi. Sepertinya dia membuat keputusan yang tepat. Selain itu, dia bahkan mendapatkan hati kehidupan Ying Zhao. Ye Liu Yun tertawa terbahak-bahak. Xiao Yunhe berkata dari samping, Ye Liu Yun, kematianmu sudah dekat. Siapa kamu? Ye Liu Yun merasa bahwa Xiao Yunhe akrab, tetapi dia tidak mengenali Xiao Yunhe. Dia tampak sangat akrab dan tidak bisa mengenalinya. Pada saat ini, Lu Zhou berkata, aku paling benci serangan diam-diam.
Selain itu, tidak ada yang diizinkan untuk mengingini barang-barang saya. Petik 2. Ye Liuyun berkata sambil mencibir, kamu masih berpose. Lu Zhou menggunakan kekuatan di Jiang dan kekuatan mistik tertinggi saat dia meluncurkan serangannya. Bang! Hanya dalam beberapa saat, pembunuh yang terluka parah, Ye Liuyun, merasakan penglihatannya kabur. Sebelum dia bisa bereaksi, segel telapak tangan sudah mendarat di tubuhnya. Bab 1000, saya bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Serangan telapak tangan ini mengandung kekuatan mistik tertinggi Lu Zhou. Ye Liuyun jatuh dari langit seolah-olah dia telah dipukul oleh palu besar. Dia tidak menyangka kecepatan Lu Zhou begitu cepat karena dia mengira Lu Zhou terluka parah. Lu Zhou begitu cepat sehingga sepertinya dia muncul begitu saja. Pada saat ini, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meludahkan seteguk darah. Darah membentuk busur di udara, tampak mempesona dan menarik perhatian. Pada saat yang sama, avatar Thousand Realm Swirling miliknya menyusut dan melesat ke tubuh ini. Semua orang berteriak kaget. Kemudian, Lu Zhou muncul di bawah Ye Liuyun dan mengirim serangan telapak tangan lagi. Great Seal of Fearlessness biru segera terangkat. Retakan, suara patah tulang Ye Liuyun dan organ dalam pecah terdengar di udara. Avatar Thousand Realm Swirling miliknya muncul dan menyusut lagi sebelum menembak ke tubuhnya. Ye Liuyun yang secara paksa dikirim terbang kembali meludahkan seteguk darah lagi. Dia meraung dalam campuran kemarahan, ketakutan, dan keengganan. Setelah itu, Lu Zhou menggunakan kecepatan yang diperolehnya dari Di Jiang dan muncul di atas Ye Liuyun. Ye Liuyun, yang telah kehilangan dua bagan kelahiran berturut-turut, menatap Lu Zhou dengan ketakutan. Jantungnya berdegup kencang di dadanya seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasa takut. Terakhir kali dia merasakan hal ini adalah sebelum dia membentuk avatar Thousand Realm Swirling miliknya. Pada saat itu, dia selalu berhati-hati karena ada banyak ahli di sekitarnya. Dia tahu jika dia tidak berhati-hati, dia akan mati tanpa penguburan yang layak. Setelah membentuk avatar Thousand Realm Swirling dan bergabung dengan barisan para ahli, dia telah memenangkan banyak pertempuran dan tidak pernah gagal dalam misi pembunuhannya. Dengan demikian, ia secara bertahap dikenal sebagai pembunuh utama dari aliansi gelap dan terang dan mendapatkan rasa hormat dari banyak orang. Mungkin, kesuksesan telah membuat Ye Liuyun ceroboh. Dia telah melupakan kehati-hatiannya dan aturan yang dia patuhi ketika dia lemah, mengakibatkan kesalahan fatal hari ini. Kalau dipikir-pikir, dia seharusnya tidak meluncurkan serangan telapak tangan pertama itu. Pada saat ini, Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, kamu masih memiliki 5 bagan kelahiran. Tidak, ampuni aku. Tolong lepaskan aku. Ye Liuyun memohon. Dia ketakutan, dia bisa merasakan basis kultivasinya menurun dengan cepat. Namun, bagaimana Lu Zhou bisa menyelamatkannya? Dia memobilisasi kekuatan bagan kelahirannya lagi. Setelah melihat ini, Ye Liuyun memamerkan giginya dan meraung, jangan paksa aku. Berdengung, avatar Ye Liuyun muncul di udara saat astrolabenya berputar liar di belakang. Dengan nyawanya yang dipertaruhkan, dia berjuang mati-matian dan gila-gilaan, membuang semua kehati-hatian pada angin. Setelah melihat ini, Xiao Yunhe segera memerintahkan, mundur. Semua orang mundur ratusan meter tanpa ada pertanyaan yang diajukan. Lu Zhou menginjak astrolab. Ledakan. Energi berdesir segera. Lu Zhou menggambar Anem dengan tangan kanannya. Tanpa nama yang berbentuk pedang bersinar dengan cahaya biru. Pada saat yang sama, pedang energi yang panjangnya puluhan kaki menyelimutinya. Mari kita lihat apakah astrolabe Anda lebih kuat atau pedang saya lebih tajam, kata Lu Zhou sebagai Anem bersama dengan pedang energi menusuk astrolabe Ye Liuyun tanpa ampun. Bang! Suara keras menggelegar di udara diikuti oleh teriakan. Lu Zhou mendorong Anem lebih dalam ke astrolabe. Tanpa nama menembus astrolabe sebelum menembus tubuh Ye Liuyun. Ye Liuyun yang terluka parah terluka lebih lanjut. Dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit saat dia mendorong Anem keluar dari tubuhnya. Ledakan. Ye Liuyun jatuh ke tanah, mengaduk awan debu. Setelah itu, sosoknya menghilang. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Ini sia-sia. Kemudian, Lu Zhou melantunkan mantra untuk kekuatan penciuman dari tulisan surgawi. Sementara itu, yang lain menyaksikan dengan penuh kengerian di mata mereka. Xiao Yunhe berseru kaget, ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Yu Zhenghai bertanya. Bagian belakang astrolabe adalah bagian paling kokoh dari avatar. Ini kokoh seperti kursi lotus. Hampir tidak mungkin untuk menembus pertahanan astrolab. Bahkan ketika dihadapkan dengan kekuatan yang luar biasa, itu akan menyerah dengan menyerah.
Jika itu akan dihancurkan, itu akan menyusut dan kembali ke lautan Qi dan Tian untuk menghindari serangan itu. Namun, saudara Lu langsung menusuk astrolabe dengan pedangnya. Sama sekali tidak masuk akal. Xiao Yunhe berkata. Kamu tidak bisa menggunakan akal sehat untuk mengukur kekuatan tuanku, kata Yu Zhenghai. Pada saat ini, Xiao Yunhe ingat bahwa dua murid Lu Zhou berasal dari wilayah teratai emas. Tidak mengherankan jika mereka tidak mengerti banyak tentang astrolab. Xiao Yunhe telah memperhatikan bahwa setiap kali energi biru muncul, kekuatan Lu Zhou akan meningkat pesat. Tidak, tunggu, bahkan segel palem emas yang membunuh Namong Yutian sangat kuat. Bagaimanapun, tidak ada yang masuk akal. Bagaimana orang tua di depan mereka begitu kuat? Dia bingung. Setelah beberapa saat, dia bertanya pada Yu Zhenghai, bolehkah saya bertanya apakah tuanmu sering menggunakan kekuatan teratai biru? Yu Zhenghai memikirkannya sebentar sebelum dia menjawab, dapat dikatakan bahwa dia lebih sering menggunakannya. Petik 2, petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Yunhe yakin Lu Zhou pastilah orang yang hebat dari wilayah Lotus Biru. Lu Zhou pasti menyembunyikan kekuatannya, berpura-pura menjadi babi untuk melahap harimau. Untungnya, dia tidak melakukan hal bodoh seperti merebut hati Ying Zhao dari Lu Zhou. Dia berterima kasih kepada bintang keberuntungannya yang dia hindari membuat musuh jika memungkinkan. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia sangat bijaksana. Sementara itu, ketika Wu Chao melihat ekspresi aneh di wajah Xiao Yunhe, dia bertanya, Tuan Menara, ada apa? Tidak, Xiao Yunhe dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan melanjutkan penampilan yang cocok dengan mantan Master Menara dari Dewan Menara Hitam. Dia secara naluriah pindah untuk meletakkan tangannya di punggungnya tetapi dengan cepat menggesernya ke depan karena dia merasa terlalu shock untuk bertindak dengan cara ini di depan orang yang benar-benar hebat seperti Lu Zhou. Bahkan, dia tidak tahu di mana dia harus meletakkan tangannya sehingga dia bahkan merasa ingin memotongnya pada satu titik. Sementara itu, Lu Zhou perlahan turun. Dia bisa mencium aura yang tertinggal di udara. Kultivator biasanya menyembunyikan diri dengan menghentikan detak jantung mereka dan berpura-pura mati. Mereka biasanya mengabaikan aura dan aroma mereka. Lu Zhou berjalan sekitar 10 meter sebelum dia tiba-tiba menikam An-Nem ke tanah. Pedang energi langsung melesat ke tanah. Setelah itu, erangan teredam terdengar dari tanah. Kamu masih memiliki 3 bagan kelahiran. Lu Zhou tidak memiliki banyak kekuatan mistik tertinggi yang tersisa, dan dia tidak ingin menggunakan semua kekuatan mistik tertingginya. Dia menarik An-Nem keluar dari tanah dengan Ye Liuyun menempel di ujung pedang. Ledakan. Pembunuh utama yang terkenal itu jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Dia sangat terburu-buru untuk bersembunyi sehingga dia bahkan tidak menggunakan energi untuk memblokir tanah dari tubuhnya. Ekspresi ketakutan dan putus asa muncul di wajahnya yang kotor saat dia memohon, kenapa? Mengapa Anda tidak bisa mengampuni saya? Petik 2. Kenapa aku harus mengampunimu? Lu Zhou bertanya. Ye Liun sempat tercengang oleh pertanyaan Lu Zhou. Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru bertanya, kamu, kakakmu, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam aliansi gelap dan terang? Lu Zhou menjawab dengan acuh tak acuh, saya bahkan tidak peduli dengan Master Menara dari Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih. Kenapa aku harus peduli padamu atau aliansi gelap dan terang? Petik 2, petik 2. Ye Liuyun merasa seolah-olah dia tenggelam dalam lautan keputusasaan. Dia terkekeh mencela diri sendiri dan berkata dengan suara sedih, aku seharusnya tidak meluncurkan serangan telapak tangan itu, kenapa? Mengapa Anda tidak Raja Chen dari Wu? Dia lebih munafik dibandingkan denganku. Tidak ada obat untukmu. Cepat dan lanjutkan perjalananmu. Lu Zhou tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan orang gila seperti itu. Mengapa dia harus membunuh Raja Chen dari Wu ketika Raja Chen dari Wu tidak memprovokasi dia? Kemudian, dia mengangkat An-Nem. Pada saat ini, Ye Liuyun menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, jika aku akan mati maka biarlah. Setelah itu, Ye Liuyun menginjakkan kakinya di tanah dan menerkam Lu Zhou dengan kecepatan kilat. Meledak. Kekuatan ledakan ini adalah kekuatan gabungan dari 3 bagan kelahiran Ye Liuyun yang tersisa. Lu Zhou dengan cepat mengeluarkan mutiara roh laut. 0 mutlak. Sebelum Ye Liuyun meledak, dia membekuk kaku. Pada saat yang sama, Ying Zhao, yang berdiri 1000 meter jauhnya, mundur beberapa langkah. Ketika dia melihat dunia yang membeku di depan, dia semakin ketakutan dan terus mundur. Sementara itu, Xiao Yunhe mengerutkan kening. Senjata tingkat fusi, mengapa mutiara roh laut Dewan Menara Hitam dengan saudara Lu? Yu Zhenghai menjawab, Yi Yao, seorang anggota Dewan Menara Hitam,
mencoba membunuh tuanku dengan senjata itu sehingga tuanku membunuhnya dan mengambil senjata itu. Jangan bilang kau yang mengirim Yi Yao. Xiao Yunhe buru-buru melambaikan tangannya. Bagaimana mungkin? Saya telah pergi dari Dewan Menara Hitam selama lebih dari 3.000 tahun. Lagi pula, bagaimana aku bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Kamu benar. Yu Zhenghai mengangguk sebelum dia bertanya, lalu mengapa kamu mengerutkan kening sebelumnya? Kekuatan mutiara roh laut tidak habis-habisnya. Energinya akan berkurang setiap kali digunakan. Saya hanya terkejut bahwa saudara Lu memilih untuk menggunakan Absolute Zero. Bagaimanapun, Ye Liuyun telah kehilangan 4 grafik kelahiran. Dalam situasi ini, kakak Lu dapat dengan mudah membunuhnya dengan kekuatan lotus birunya. Sepertinya kakak Lu suka menyiksa orang, Xiao Yunhe berkata dengan suara rendah. Petik 2, petik 2. Sementara itu, ekspresi ketakutan Ye Liuyun membeku secara permanen di wajahnya. Di bawah pengaruh Absolute Zero, bunga dan pohon di sekitarnya juga membeku sampai mati dan berubah menjadi patung es. Pada saat ini, Lu Zhou menerima 3 pemberitahuan sistem mengenai penghancuran 3 bagan kelahiran. Pada saat ini, kekuatan mutiara roh laut menghilang, dan mutiara itu meredup. Hanya dalam sekejap, patung es dalam radius beberapa ratus meter langsung hancur. Ye Liuyun jatuh ke tanah seperti ikan mati sebelum dia bertanya dengan susah payah, kamu telah menghemat kekuatanmu. Sampai sekarang, saya masih belum menggunakan kekuatan penuh saya, kata Lu Zhou. Bagaimanapun, dia masih memiliki kartu percobaan puncak yang ditingkatkan. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, Ye Liuyun akhirnya menyadari perbedaan dalam kekuatan mereka. Senyum sedih muncul di wajahnya saat dia berkata, tidak, tidak perlu, kau membunuhku, aku akan melakukannya sendiri. Itu tidak akan berhasil. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat. Ye Liuyun menggigit lidahnya dengan sekuat tenaga. Darah mulai keluar dari mulutnya ke lehernya. Lu Zhou berkata, daripada menderita kematian yang menyakitkan, lebih baik mati dengan mudah. Tanpa nama menusuk hati Ye Liuyun. Ding! Membunuh target. Hadiah, 8.000 poin prestasi. Bonus domain, 2.000 poin prestasi. Lu Zhou memperoleh 52.000 poin prestasi sama sekali dari Ye Liuyun. Setelah menyingkirkan Anem, Lu Zhou berbalik dan berjalan menuju Yingzhou. Dia tahu dia harus pergi secepat mungkin sebelum orang-orang itu kembali. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia merasa tidak aman. Kemudian, dia berbalik dan berjalan kembali ke mayat Ye Liuyun dan melambaikan tangannya. Api karma langsung berkobar di sekitar mayat, membuatnya menjadi abu hanya dalam sekejap. Xiao Yunhe. Petik 2, petik 2. Sekte Putih Rendah Hati. Petik 2, petik 2. Sepertinya orang hebat ini tidak hanya suka menyiksa orang, tapi dia juga suka menyiksa orang mati. Bab 1001, Tuan tidak lagi tak terkalahkan. Lu Zhou tidak menunjukkan penyesalan ketika dia melihat tanah yang hangus. Dia mengangguk dalam hati. Sekarang Ye Liuyun telah menjadi abu, bahkan jika nenek moyang ilmu sihir datang, dia tidak akan mampu membangkitkan Ye Liuyun. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju Yingzhou. Ketika dia berhenti di depan Yingzhou, dia mengukurnya sejenak. Berdasarkan rencananya sebelumnya, dia akan membunuhnya dan menyelesaikannya. Namun, minatnya terusik oleh kecerdasan tinggi Yingzhou. Jika dia bisa membuatnya menjadi tunggangannya, itu akan sangat bagus. Namun, masalahnya adalah Yingzhou terlalu mudah dikenali dan akan mengilhami pikiran tamak dan keserakahan pada orang lain. Tidak akan menjadi masalah jika dia menggunakannya, tetapi akan merepotkan jika murid-muridnya menggunakannya. Yingzhou menatap Lu Zhou dengan waspada dan mundur beberapa langkah. Lu Zhou mengangguk. Dia akan menundukkannya terlebih dahulu. Mungkin, dia bisa mengubah penampilannya dengan memotong rambutnya dan mewarnainya dengan warna yang berbeda. Lu Zhou mendekat ke Yingzhou sebelum dia berkata, apakah kamu sengaja menabur perselisihan di antara para pembudidaya? Yingzhou berteriak. Sayangnya, Lu Zhou tidak memahaminya. Lupakan, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Jika Anda bersedia, tunduk kepada saya dan menjadi tunggangan saya. Ketika waktunya tepat, saya akan mengembalikan hati hidup Anda kepada Anda. Petik 2. Saat Lu Zhou sedang berbicara dengan Yingzhou, dia telah membangun penghalang energi untuk mencegah orang lain mendengarkan. Karena dia akan mengubah penampilan Yingzhou, dia tidak bisa membiarkan orang lain mendengar kata-katanya. Yingzhou mengerti kata-kata Lu Zhou. Namun, itu hanya memandang Lu Zhou dengan skeptis. Ia tahu bahwa para pembudidaya mendambakan hati hidupnya.
Tidak hanya jantung kehidupannya yang cocok untuk mereka yang memiliki 12 atau lebih bagan kelahiran, tetapi jantung kehidupannya juga dapat meningkatkan batas jumlah bagan kelahiran yang dapat diaktifkan oleh seorang kultivator. Selama bertahun-tahun binatang dan manusia hidup berdampingan, ada beberapa manusia yang penuh kasih yang lebih suka mengorbankan rentang hidup mereka dan mengembalikan hati kehidupan, tetapi orang-orang ini benar-benar langka. Selain itu, ada risiko binatang buas membalas dendam setelah mereka mendapatkan kembali hati mereka. Untuk semua alasan ini, Lu Zhou tidak percaya. Lu Zhou berkata, kamu tidak lagi berguna, hati hidupmu ada di tanganku. Karena Anda cerdas, pikirkan baik-baik. Manfaat apa yang akan saya dapatkan dari berbohong kepada Anda? Ying Zhao menjerit. Lu Zhou menggelengkan kepalanya, masih tidak mengerti apa yang dikatakannya. Dia berkata, jika kamu setuju, ikutlah denganku. Jika tidak, Anda bisa pergi sekarang. Hidup dan matimu bergantung pada takdir. Lu Zhou mengerutkan kening. Bastard, aku memberimu kesempatan untuk pergi, tapi kamu keras kepala. Ying Zhao terus menggelengkan kepalanya dengan keras. Maksud kamu apa? Lu Zhou bingung dengan kepala Ying Zhao yang terus-menerus gemetar. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus menghubungi si Wuya untuk membiarkan Cons berkomunikasi dengan Ying Zhao. Namun, ini akan membuang terlalu banyak waktu. Jika dia tidak segera pergi, dia akan mendapat masalah jika Ning Wanxing, Raja Chen dari Wu, dan Luo Huan kembali. Saat dia akan menyerah dan pergi. Ying Zhao maju beberapa langkah tapi tidak bergerak ke sisi Lu Zhou. Sebaliknya, itu berhenti di tengah jalan. Dengan ini, Lu Zhou samar-samar bisa menebak artinya. Kau ingin memikirkannya? Ying Zhao mengangguk. Baik, aku akan menunggu untuk Anda. Ketika Anda telah mengambil keputusan, ikuti hati kehidupan dan datanglah kepada saya. Izinkan saya memberi Anda nasihat, Anda sebaiknya tidak mencoba bermain trik. Ying Zhao mengangguk. Secara alami, ia menginginkan jantung hidupnya. Jika dia ingin membentuk hati kehidupan lain, itu akan terlalu sulit, dan itu akan memakan waktu ratusan atau ribuan tahun hanya untuk melakukannya. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan menjerit sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang. Kecepatannya jelas jauh lebih lambat dari sebelumnya. Lu Zhou tidak lagi membuang waktu. Dengan kecerdasan Ying Zhao, itu akan baik-baik saja. Sementara itu, semua orang bingung. Wu Chao bertanya, Senior Lu, mengapa kamu berdebat dengan binatang itu? Itu menggelengkan kepalanya dan menganggukkan kepalanya. Xiao Yunhe berkata, ini mungkin mencoba untuk mendapatkan kembali jantung hidupnya. Namun, bagaimana mungkin saudara Lu mengembalikan jantung hidupnya? Binatang ini benar-benar pintar. Semua orang bingung. Kakak Lu, mengapa kamu berdebat dengan binatang buas? Binatang itu menggelengkan kepalanya dan mengangguk lagi. Wu Chao bertanya. Xiao Yunhe berkata, ini mungkin mencoba untuk mendapatkan kembali inti dari matriks kehidupan, dengan kultivasi saudara Lu, bagaimana Anda bisa memberikannya? Wu Chao berkata, binatang buas ini sangat pintar. Senior Lu, kamu terlalu baik untuk melepaskannya. Bagaimana jika ia berusaha membalas dendam di masa depan? Petik 2. Jenis. Aku sama sekali tidak bisa menghubungkan kata ini dengan kakak Lu, Xiao Yunhe berpikir dalam hati. Setelah mendapatkan begitu banyak, Lu Zhou melompat ke udara, siap untuk pergi. Namun, Xiao Yunhe menunjuk ke kejauhan saat ini. Kakak Lu, di belakangmu. Mereka melihat sosok terbang kembali perlahan. Lu Zhou berbalik dan melihat ke atas. Ning Wanxing. Jubah putih Ning Wanxing diwarnai merah. Wajahnya juga berlumuran darah. Bahkan, dia berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada saat ini, dia tertawa terbahak-bahak saat dia bergegas dengan hiruk-pikuk. Namun, sedikit kesedihan bisa terdengar dalam tawanya. Jelas bahwa Ning Wanxing memiliki pertempuran yang sulit dengan Raja Chen dari Wu dan Luo Huan. Meskipun dia menang, sepertinya itu adalah kemenangan yang sia-sia. Meskipun Ning Wanxing hampir tidak bisa menahan dua serangan telapak tangan Lu Zhou saat itu, Lu Zhou tidak meremehkan Ning Wanxing. Lagi pula, pada saat itu, Ning Wanxing berdiri diam dan membiarkan serangan telapak tangan mengenainya pada waktu itu berbeda dari pertempuran nyata. Terlebih lagi, Ning Wanxing mampu mengalahkan Raja Chen dari Wu dan Luo Huan. Dengan ini saja, orang bisa melihat betapa mengerikan kekuatannya. Pada saat ini, Ying Zhao meraung dengan suara yang bisa mengguncang langit, Ying Zhao. Keluar. Sensi berkomentar, sepertinya dia telah mengetahui bahwa jantung kehidupan itu palsu. Berdasarkan penampilannya, jelas itu bukan kemenangan yang mudah.
Lu Zhou hanya melirik Ning Wanxing sebelum terbang menuju anggota Sekte Putih Rendah Hati. Saat ini, suara mendesing. Gelombang energi yang sangat besar mendorong Xiao Yunhe, Shen Xi, dan ribuan pembudidaya dari Sekte Putih Rendah Hati kembali. Mereka dikirim terbang 1000 meter ke belakang. Mereka berteriak kaget dan bergegas untuk mendapatkan kembali pijakan mereka. Gelombang energi yang sangat besar itu begitu kuat sehingga bahkan Xiao Yunhe pun terpengaruh olehnya. Lu Zhou sedikit mengernyit. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu serakah. Dia seharusnya meninggalkan Ying Zhao sendirian dan segera pergi. Dia menghela nafas, karena hal-hal telah datang untuk ini, dia hanya bisa melawan. Setelah beberapa ribu orang dikirim terbang ke pegunungan, energi berbentuk kerucut melesat ke arah Lu Zhou. Lu Zhou melambaikan tangannya dan membentuk penghalang energi pelindung. Namun, kekuatan energi kerucut itu begitu kuat sehingga mendorongnya mundur. Kekuatan energi kerucut melebihi harapannya. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah didorong kembali ke gunung. Lu Zhou memanifestasikan astrolabenya saat ini. Ledakan. Lu Zhou menabrak gunung, menyebabkan bebatuan jatuh. Senior Lu, menguasai. Kakak Lu, semua orang melihat ke arah pegunungan dengan tak percaya. Saudara Lu dikalahkan dengan satu gerakan. Xiao Yunhe melihat sekelilingnya. Di sebelah kiri berdiri avatar Tousan Realm Swirling hitam dengan 10 bagan kelahiran di astrolabenya, di sebelah kanan berdiri avatar Tousan Realm Swirling putih dengan 10 bagan kelahiran di astrolabenya juga. Kedua avatar itu tingginya 850 kaki. Di mana para murid Dewan Menara Putih? Orang di sebelah kanan melihat sekeliling sebelum pandangannya akhirnya mendarat di Ning Wanxing. Ning Wanxing. Ketika Ning Wanxing melihat avatar Tousan Realm Swirling putih, dia menahan amarah dan kesedihannya. Ning Wanxing memberi hormat kepada penatua pertama. Xiao Yunhe mengerutkan kening. Ini Su Chen dan Xi Yuran, tetua pertama Dewan Menara Putih dan Dewan Menara Hitam. Ketika Xiao Yunhe melihat Xi Yuran, matanya berkilat marah dan benci. Orang yang dulunya adalah tangan kanannya telah menjadi anjing yang paling setia kepada musuhnya. Xi Yuran berkata, para murid dari Dewan Menara Hitam telah menghilang juga. Su Chen, Anda dan saya telah berjuang begitu lama, tetapi kita masih belum melihat Ying Zhao. Pada saat ini, seorang pembudidaya berpakaian hitam terbang dari sudut di dekatnya dan berlutut di depan Xi Yuran dan Su Chen. Dia mengatakan sesuatu dan menunjuk ke arah pegunungan. Meskipun Xiao Yunhe tidak bisa mendengar kata-kata pembudidaya berpakaian hitam, dia bisa menebak apa yang dikatakan. Dia mulai memikirkan tindakan balasan segera. Sementara itu, setelah mendengarkan laporan pembudidaya berpakaian hitam, Xi Yuran melihat ke arah pegunungan yang ditabrak Lu Zhou. Hati hidup Ying Zhao ada pada orang itu. Betul sekali, tuanku, aku menyaksikan dia membunuh Ye Liuyun. Dia membunuh Ye Liuyun. Su Chen tertawa. Menarik, menarik. Xi Yuran berkata, mari kita perjelas. Tidak peduli apa yang kita dapatkan hari ini, kita akan membaginya secara merata. Ini berlaku untuk jantung kehidupan juga. Petik 2. Baik, sebagai tetua pertama Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih, keduanya bertarung untuk waktu yang lama sebelum mencapai kesepakatan yang mengarah pada situasi saat ini. Pada saat ini, Xi Yuran melihat ke arah pegunungan. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengirim gelombang energi hitam ke arah pegunungan. Ledakan, batu-batu mulai berguling dari gunung lagi. Sementara itu, Yu Zhenghai mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia melihat ini. Dia tidak bisa mempercayai ini, apakah tuannya tidak terkalahkan. Su Chen berkata dengan acuh tak acuh, karena dia mampu membunuh Ye Liuyun, dia memiliki setidaknya 8 grafik kelahiran. Satu pukulan telapak tangan tidak akan cukup. Setelah itu, Su Chen mendorong telapak tangannya keluar, mengirim segel energi ke arah gunung. Bang, 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 segel energi menembus gunung yang tebalnya ribuan kaki. Su Chen mengangguk puas. Dia sudah mati sekarang. Ning Wanxing, pergi dan ambil jantung kehidupan. Bab 1002, siapa yang memberimu keberanian? Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Ini, Ning Wanxing ragu-ragu sejenak sebelum berkata, dimengerti. Menguasai. Pada saat ini, Yu Sangrong bergerak secepat kilat saat dia terbang menuju Ning Wanxing. Kecepatannya tidak kalah dengan Ning Wanxing sama sekali. Su Chen memandang Yu Sangrong yang tiba-tiba muncul dan berpikir Yu Sangrong pasti bukan orang biasa. Muridnya, aku ingin tahu apakah dia bisa menahan serangan telapak tangan dariku. Segel telapak tangan segera terbang ke arah punggung Yu Sangrong. Saudara muda kedua, setelah melihat situasi ini,
Xiao Yunhe menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian, dia menekan Yu Zhenghai yang gelisah sebelum dia berkata, biarkan aku yang menanganinya. Senjata heksagonal muncul di tangan Xiao Yunhe sebelum dia membuangnya dengan kecepatan kilat. Ledakan, senjata heksagonal memblokir pukulan untuk Yu Sangrong. Yang lainnya, Xiao Yunhe terbang ke arah Yu Sangrong dan berkata, kamu harus bersikeras bahwa kamu adalah anggota dari Sekte Putih Rendah Hati. Mereka tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Setelah itu, Anda dapat menyerahkan sisanya kepada saya. Petik 2. Tuan Menara Xiao, kamu, dalam momen yang langka, Yu Sangrong kehilangan ketenangannya dan panik sejenak. Saya baik-baik saja, tapi, bagaimana kamu akan menghadapinya? Yu Sangrong mengerutkan kening. Itu tidak masalah. Kami akan tetap mencoba, Xiao Yunhe berkata. Kakak lu pasti terluka oleh Ye Liuyun, itulah mengapa ini terjadi. Bawa dia ke selatan. Ingat, jangan melihat ke belakang. Yu Sangrong mengangguk dan terbang menuju Ning Wanxing. Xiao Yunhe tidak lagi memperlakukan Yu Sangrong sebagai pembudidaya daun 10. Dia percaya pada murid Lu Zhou. Sementara itu, Xi Yuran sudah melihat Xiao Yunhe. Dia tersenyum dan membungkuk. Jadi itu Master Menara. Su Chen terkejut. Tuan Menara Hitam, Anda, Xi Yuran tersenyum mengejek saat menyela, maaf. Saya bermaksud mengatakan mantan Tower Master. Mantan Master Menara, Su Chen menatap Xiao Yunhe dengan hati-hati sebelum akhirnya dia menghela nafas lega. Xi Yuran memandang Xiao Yunhe dan bertanya, bolehkah saya bertanya apa yang dilakukan mantan Tower Master di sini? Ekspresi Xiao Yunhe acuh tak acuh saat dia berkata, kamu tidak perlu terlalu formal, Xi Yuran. Kembali ketika saya masih di Dewan Menara Hitam, Anda tidak pernah hormat ini. Petik 2. Tuan Menara, pantas bagiku untuk menunjukkan rasa hormat padamu. Lagi pula, kamu merawatku saat itu, kata Xi Yuran. Namun, pada akhirnya, kamu masih menjadi antek seseorang. Xi Yuran mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak terlalu menyukai kata-katamu, kemudian, dia memukul dengan telapak tangannya. Kecepatan segel palem menimbulkan angin kencang, sehingga sulit untuk melihat bentuk segel sawit. Xiao Yunhe mengangkat kedua tangannya. Bang! Xiao Yunhe dikirim terbang mundur 100 meter sebelum dia menstabilkan pijakannya. Xi Yuran berkata, senjata heksagonal. Begitu suaranya jatuh, sosok Xiao Yunhe menghilang. Setelah melihat ini, Su Chen, penatua pertama Dewan Menara Putih, bertanya, apakah kamu tidak akan mengejarnya? Kenapa aku harus mengejarnya? Dia tidak lebih dari seekor anjing liar yang menggunakan senjata heksagonalnya untuk melarikan diri. Dia mencoba mengalihkan perhatianku agar benda tua itu punya kesempatan untuk kabur. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh pada tipuannya? Kamu ada benarnya. Setelah itu, keduanya memandang orang-orang dari Sekte Putih Rendah Hati secara bersamaan sebelum berbalik, mengabaikan mereka. Kemudian, mereka melesat menuju pegunungan. Suara mendesing. Pada saat ini, energi heksagonal jatuh dari atas. Xi Yuran berhenti dan mengangkat kepalanya. Tuan Menara Xiao, mengapa kamu harus melakukan ini? Anda dapat melarikan diri, tetapi Anda ingin mencari kematian. Xi Yuran mengangkat tangannya dengan telapak menghadap ke atas, meluncurkan segel energi panjang yang menyerupai pelangi. Bang! Energi heksagonal itu tidak bisa menahan serangan Xi Yuran dan langsung hancur. Xi Yuran tidak berhenti. Dia mengarahkan tangannya ke arah di mana angin bertiup dan meluncurkan segel energi lain. Bang! Kekosongan berdesir sebelum Xiao Yunhe muncul di langit. Dia membalik di udara beberapa kali sebelum dia terhuyung mundur. Dia memegangi dadanya, merasa tercekik dan tidak nyaman, saat dia melihat Xi Yuran yang tenang. Dia berpikir untuk mencela dirinya sendiri, bagaimana 7 bagan kelahiran dapat menahan serangan seperti itu. Aku memanggilmu sebagai Tower Master Xiao karena rasa hormat. Bagaimanapun, Anda pernah menjadi Master Menara yang agung dari Dewan Menara Hitam. Namun, saat ini kamu lebih buruk daripada seekor anjing di depanku, kata Xi Yuran dengan acuh tak acuh, biarkan aku membantumu bereinkarnasi lebih awal. Jangan menjadi manusia di kehidupan selanjutnya. Jangan khawatir, saya akan membawa kepala Anda kembali bersama saya ke Dewan Menara Hitam sehingga saya dapat menerima jasanya. Tower Master Xia akan sangat senang denganku. Kata-kata ini membuat marah Xiao Yunhe, menyebabkan dia mendengus dan memuntahkan seteguk darah. Xi Yuran perlahan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, kamu berani menyentuhnya. Xi Yuran dan Su Chen secara naluriah menoleh untuk melihat ke arah suara dengan kaget. Lu Zhou dan Yu Sangrong terbang dari kejauhan. Yu Zhenghai, Sensi,
dan anggota Sekte Putih rendah hati mengungkapkan ekspresi bahagia di wajah mereka. Sementara itu, ekspresi Ning Wanxing agak tidak wajar. Su Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan nada mencela, "Ning Wanxing, ada apa?" Ning Wanxing tergagap, "Palsu, palsu, 10 daun. Apa yang palsu? Apa yang kamu bicarakan?" Pada saat ini, Lu Zhou dan Yu Sangrong tiba di sisi Xiao Yunhe. Xiao Yunhe sangat gembira. Dia mengingat segel palem biru. Melihat Lu Zhou baik-baik saja, dia bahkan lebih yakin Lu Zhou adalah orang yang sangat hebat dari wilayah Lotus Biru. Ketika Lu Zhou melewati Xiao Yunhe, dia tidak berhenti ketika dia berkata, "Perhatikan baik-baik." Setelah itu, Lu Zhou naik lebih tinggi ke udara. Sebuah kartu muncul di tangannya, dan dia memberikan sedikit kekuatan padanya, menyebabkannya hancur seperti kristal es. Lautan Kidantian Lu Zhou, 8 meridian luar biasa, dan pikiran langsung dipenuhi dengan sensasi menyegarkan dan sejuk. Kultivasinya meningkat, dan inderanya meningkat. Suara angin, napas, primal ki, dan bahkan serangga yang merayap di rumput tidak luput dari indera Lu Zhou. Dia terus bergerak maju, menjadi pusing dengan kekuatan di setiap langkah. Ekspresi bingung muncul di wajah Su Chen dan Si Yuran ketika mereka merasakan perubahan aura Lu Zhou. Aura Lu Zhou benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, seseorang seperti Lu Zhou seharusnya terbunuh dengan serangan telapak tangan sebelumnya. Su Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu." Setelah itu, Su Chen melintas dan muncul di depan Lu Zhou hanya dalam sekejap mata. Dia langsung memukul dengan telapak tangannya. Dia begitu cepat sehingga udara tampak terdistorsi dan beriak. Lu Zhou mengangkat tangannya dengan acuh tak acuh dan meraih tangan Su Chen. Semuanya membeku pada saat ini, seolah-olah waktu telah berhenti. Bahkan primal ki tampaknya tertahan. Lu Zhou memandang Su Chen dengan dingin. Kelopak mata Su Chen terus berkedut. Dia bertanya, bingung, bagaimana kamu melakukannya? Lu Zhou mengabaikannya. Kemudian, dia mengepalkan tangannya. Retakan. Tangan Su Chen patah. Dia segera mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Su Chen, penatua pertama Dewan Menara Putih, merasa hatinya bergetar. Dia mencoba yang terbaik untuk memobilisasi ki primal di sekitarnya tetapi tidak berhasil. Primal ki di sekitarnya semuanya berada di bawah kendali Lu Zhou. Lu Zhou mengangkat tangannya yang lain dan memukulkannya ke dada Su Chen. Bang! Setelah itu, pemandangan yang luar biasa muncul. Saat Su Chen jatuh, Lu Zhou terjun begitu cepat sehingga dia meninggalkan serangkaian bayangan di belakang. Bang! 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 Lu Zhou meluncurkan 20 serangan telapak tangan berturut-turut hanya dalam sekejap. Ledakan! Serangan telapak tangan terakhir menghantam Su Chen ke tanah, menciptakan lubang sedalam puluhan meter. Serangkaian pemberitahuan sistem berdering satu demi satu di telinga Lu Zhou, tetapi dia tidak terlalu puas. 20 serangan telapak tangan hanya berhasil menghancurkan 4 bagan kelahiran Su Chen. Namun demikian, Su Chen tidak lagi menjadi ancaman sekarang karena dia telah kehilangan 4 bagan kelahiran. Xiao Yunhe dan Yu Sangrong. Petik 2, petik 2. Yu Zhenghai dan anggota Sekte Putih rendah hati juga tercengang. Kecepatan, kekuatan, segel telapak tangan, dan ritme. Lu Zhou benar-benar menekan lawannya. Si Yuran menatap lelaki tua di depannya dengan ekspresi tidak percaya. Beberapa saat yang lalu, aura lelaki tua itu sangat lemah, bagaimana dia menjadi begitu kuat hanya dalam sekejap. Su Chen, yang memiliki 10 bagan kelahiran, dipukuli sampai dia tidak bisa membalas sama sekali. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, ekspresinya berubah muram dan muram. Bang! Pada saat ini, Su Chen melesat keluar dari lubang sedalam puluhan meter. Dia memegang pedang besar yang menembus langit dan menikamnya ke arah Lu Zhou. Lu Zhou melirik Su Chen dengan acuh tak acuh saat dia membalikkan tubuhnya sedikit. Kemudian, dia menekan tangannya ke bawah. Bang! Ujung pedang tersangkut di antara jari-jari Zhou. Si Yuran, tunggu apa lagi? Cepat dan serang. Dengan ini, Si Yuran tersadar kembali. Dia bergerak seperti angin dan bayangan, meninggalkan bayangan di belakangnya, saat dia terbang ke arah Lu Zhou dan menyerang dengan gila-gilaan. Pedang energi dan pedang energi menembak ke arah Lu Zhou tanpa henti dan mendarat di tubuhnya. Enyah! Embusan angin yang kuat segera menyapu. Itu adalah mata untuk mata. Bang! Si Yuran terpesona. Kepalanya berdengung saat matanya melebar tak percaya. Setelah itu, Lu Zhou mengerahkan kekuatan di tangannya yang lain. Pedang besar Su Chen mulai patah sepotong demi sepotong.
Ketika tangan Lu Zhou akhirnya mencapai gagang pedang, dia juga bergerak di depan Su Chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak seperti ini? 1. Kemudian, Lu Zhou membanting telapak tangannya ke dada Su Chen lagi. Bang! Mirip dengan sebelumnya, Su Chen jatuh ke lubang sedalam puluhan meter. Bab 1003, siapa bilang dia tidak terkalahkan? Su Chen, yang telah kehilangan bagan kelahiran lagi, menjadi lebih lemah. Untuk pembudidaya, terutama para ahli yang mengaktifkan bagan kelahiran mereka memiliki banyak teknik penyelamatan jiwa. Untuk setiap bagan kelahiran yang mereka peroleh, itu seperti mereka mendapatkan kehidupan ekstra. Selain itu, kultivasi, kekuatan, kecepatan, dan pertahanan mereka akan meningkat. Sangat sulit untuk menghancurkan bagan kelahiran, itu tidak berbeda dengan mengambil nyawa. Hanya jika kekuatan seseorang sangat kuat, akan mudah untuk menghancurkan bagan kelahiran, atau mungkin, jika seseorang seperti Ye Liuyun yang merupakan pembunuh utama dan ahli dalam serangan diam-diam. Su Chen dan Xi Yuran telah hidup lama dan berhasil mempertahankan bagan kelahiran mereka sejauh ini. Namun, siapa yang tahu hari ini mereka akan sangat lemah di depan Lu Zhou. Ini hanya bisa berarti satu hal, kekuatan Lu Zhou jauh melampaui mereka. Ekspresi Xi Yuran sangat tidak sedap dipandang pada saat ini. Dia melangkah maju saat segel 8 trigram muncul di bawah kakinya, satu yin dan satu yang. Segel itu bersinar terang, membentuk ruang seperti sarang dan langsung menutupi Lu Zhou juga. Mundur. Xiao Yunhe dan Yu Sangrong, yang berdiri paling dekat dengan pertempuran, mundur. Yu Zhenghai dan orang-orang dari Sekte Putih Rendah Hati juga mundur. Di dalam ruang yang diterangi, kekuatan Xi Yuran telah meningkat pesat. Setelah itu, segel energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan menembak ke arah Lu Zhou. Lu Zhou melirik Su Chen yang terbaring di lubang yang dalamnya puluhan meter. Setelah merasakan perubahan di udara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xi Yuran. Tatapan Lu Zhou yang dalam menyebabkan hati Xi Yuran bergetar. Dia tahu dia telah bertemu lawan yang tangguh hari ini. Dia diam-diam melafalkan mantra dan menghilang ke udara tipis. Pada saat berikutnya, dia muncul di atas, di bawah, di depan, di belakang, dan di samping Lu Zhou. Sepertinya 6 sosok telah mengepung Lu Zhou dari semua sisi, meluncurkan segel energi hitam pada saat yang bersamaan. Bang! 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 Serangan seperti badai terus turun, tetapi Lu Zhou berdiri tak bergerak dan tidak terluka. Energi aneh melonjak keluar dari tubuhnya, dengan mudah menetralkan serangan satu demi satu. Serangan itu hanya meninggalkan sedikit riak di dekat tubuhnya, itu saja. Bang! 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 Xi Yuran terus menyerang dengan hiruk-pikuk. Suara tabrakan terdengar di telinganya saat segel energi menyerang lawannya, tetapi serangannya gagal menghasilkan kerusakan sama sekali. Wu Chou bertanya, tercengang, bagaimana dia melakukan itu? Jika saya tidak salah, bagan kelahiran Master Pavilion berasal dari hati kehidupan kelas tertinggi. Binatang buas asal mereka mungkin memiliki pertahanan yang sangat tinggi, Shen Si berspekulasi. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya penjelasan yang dia miliki untuk Lu Zhou yang mampu menahan serangan hiruk-pikuk dari ahli 10 bagan tanpa menderita cedera. Nilai tertinggi. Uji coba kelahiran, Shen Si menjelaskan, setelah mengumpulkan 6 bagan kelahiran dan melewati uji coba kelahiran, 6 bagan kelahiran pertama akan meningkat pesat. Selain itu, seseorang mungkin juga mendapatkan kemampuan khusus setelah melewati ujian kelahiran. Jika saya tidak salah, ruang Xi Yuran adalah kemampuan khusus yang diperolehnya setelah melewati ujian kelahiran. Bahkan saat itu, mereka berdua telah melewati ujian kelahiran. Bahkan jika senior Lu lebih kuat, bagaimana mungkin dia sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan itu? Wu Chou bingung. Saya menduga bahwa Master Pavilion telah melewati ujian kelahiran kedua, kata Shen Si. Percobaan kelahiran kedua, apakah ini berarti bahwa Lu senior memiliki lebih dari 12 bagan kelahiran? Mata Wu Chou melebar karena terkejut. Pada saat ini, Shen Si dapat merasakan ada sesuatu yang salah sehingga dia dengan cepat memerintahkan, mundur lagi. Xiao Yunhe dan Yu Sangrong mundur 1000 meter ke belakang. Pada saat ini, Xiao Yun dan Yu Sangrong adalah sama. Mereka berdua mundur dengan cepat dan mundur 1000 meter lagi. Pada saat ini, sepertinya sosok Xi Yuran ada di mana-mana di ruang gelap. Tiba-tiba, keenam sosok itu bergabung kembali menjadi satu dan muncul di atas Lu Zhou. Setelah itu, dia memegang pedang tajam di masing-masing tangan dan menjatuhkannya. Pada saat yang sama, Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu sudah selesai bermain?
Hah? Kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Berdengung, Lu Zhou memanifestasikan avatar emasnya. Avatar Tousan Realm Swirling menembus lautan awan dan menghilang ke langit. Ledakan, energi yang melonjak yang tampaknya menahan semua kekuatan alam semesta mengirim si Yuran terbang segera. Primal Ki bergejolak dan berputar seperti badai, dan si Yuran yang terbawa seperti sebutir pasir. Semua orang mengangkat kepala, semuanya tanpa gagal secara diam-diam menghitung ketinggian avatar. Setengah dari astrolabe disembunyikan oleh awan, sehingga tidak mungkin untuk melihat jumlah bagan kelahiran. Selain itu, mereka yang lulus ujian kelahiran dapat menyembunyikan bagan kelahiran mereka. Oleh karena itu, cara yang paling dapat diandalkan adalah dengan memeriksa ketinggian avatar. Mereka menahan cahaya menyilaukan dari avatar Golden Tousan Realm Swirling saat mereka menghitung dalam diam. Bahkan jika mereka biasanya dapat mengetahui ketinggian avatar hanya dengan pandangan sekilas, dalam hal ini, mereka harus menghitung. 500 kaki, 550 kaki, 800 kaki, 850 kaki, 900 kaki, 950 kaki, 1050 kaki. 1050 kaki. 12 bagan kelahiran. Saya benar, dia telah melewati ujian kelahiran kedua. Semua orang melihat avatar emas yang menjulang ke awan dengan kagum dan kagum. Mereka benar-benar lupa tentang Su Chen yang terbaring di dalam lubang dan si Yuran yang telah terpesona. Astrolab, energi dari avatar mendorong awan menjauh pada saat ini, mengungkapkan avatar emas dengan segala kemuliaannya kepada semua orang yang hadir di tempat kejadian. Avatar itu setinggi 1050 kaki. Tubuhnya benar-benar emas, dan ada mahkota emas di kepalanya. Pada saat ini, ia duduk dengan tangan tergenggam di atas teratai yang terbakar oleh api karma. Sebuah astrolabe emas besar yang tak terlukiskan tergantung di punggungnya. 12 pola berbeda pada astrolabe sangat menarik perhatian. Pada saat yang sama, 36 segitiga di kursi teratai berputar pada saat yang sama. Mirip dengan astrolabe, 12 zona kelahiran berkelebat terang secara serempak. Luar biasa, Anda menebak dengan benar, Wu Chou berkata, namun, bagaimana Anda tahu senior Lu telah lulus ujian kelahiran kedua? Seseorang dapat mengetahui jumlah bagan kelahiran dengan melihat lampu yang berkedip. Namun, tidak mungkin untuk mengetahui apakah seseorang telah lulus ujian kelahiran. Berdasarkan udaranya yang mengesankan dan kekuatannya yang mutlak dan menghancurkan, kata Sensi, saya tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat menangani si Yuran dengan cara ini. Mungkin, bahkan Tower Master Xia tidak mampu melakukannya. Wu Chou mengangguk dan berkata, kamu benar. Apa dua kemampuan khusus yang diperoleh senior Lu setelah melewati dua ujian kelahiran? Saya benar-benar tidak tahu. Lagi pula, mereka yang lulus ujian kelahiran jarang menggunakan kemampuan khusus mereka, itu seperti kartu truf rahasia mereka. Terlebih lagi, tidak ada kesempatan bagi Pavilion Master untuk menggunakan kemampuan spesialnya. Misalnya, meskipun Master Pavilion hanya memiliki dua bagan kelahiran lebih banyak dibandingkan dengan si Yuran, lihat seberapa parah si Yuran dipukuli. Sementara itu, mata si Yuran tampak seolah-olah akan keluar dari rongganya saat dia melihat avatar Golden Tousan Realm Swirling. Dia tahu tidak mungkin baginya untuk menang sekarang. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan kilat seperti bintang jatuh. Lu Zhou melihat ke bawah dan berkata, Xiao Yunhe, awasi Su Chen. Xiao Yunhe tersenyum dan berkata, serahkan padaku, saudara Lu. Setelah itu, Lu Zhou melepaskan teknik besarnya. Semua orang menyaksikan Lu Zhou dan avatar Tousan Realm Swirling-nya meninggalkan bayangan di belakang mereka saat mereka melaju pergi. Mereka menggosok mata mereka, dan ketika mereka melepaskan tangan mereka, Lu Zhou dan avatarnya tidak terlihat. Kecepatan avatar Tousan Realm Swirling benar-benar tinggi di atas avatar wawasan 100 kesengsaraan. Kembali ketika Lu Zhou hanya memiliki avatar wawasan 100 kesengsaraan, dia hampir tidak bisa mengikuti avatar 1000 alam berputar luli. Dengan avatar 12 bagan 1000 alam berputar, orang hanya bisa membayangkan seberapa cepat Lu Zhou. Si Yuran melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat ke belakang dan melihat bahwa tidak ada yang mengejarnya. Sayangnya, tidak butuh waktu lama sebelum sebuah suara terdengar dari atasnya. Kamu suka terbang, Anda. Si Yuran gemetar ketika dia mendongak dan melihat Lu Zhou. Ternyata, Lu Zhou telah mengejarnya secara diam-diam selama ini. Aku akan membiarkanmu terbang selama yang kamu mau. Lu Zhou menekan tangannya ke bawah. Tidak, si Yuran mencoba untuk menjauh.
Lu Zhou mempertahankan kecepatan yang sama dengan Si Yuran dan terus muncul di posisi yang sama sehingga sepertinya keduanya tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, dia mengulurkan tangannya yang bersinar dengan cahaya keemasan, dengan mudah menembus pertahanan Si Yuran sebelum meraih leher Si Yuran. Setelah itu, keduanya menghilang pada saat yang bersamaan.